3 tahun yang lalu, saya jatuh cinta dengan gadis jelek yang diakui oleh seluruh sekolah. Dan memutuskan untuk mengaku padanya setelah lulus SMA. Tapi malam kelulusan, dia melepas penyamarannya selama 3 tahun. Wajah asli memukau musim panas semua orang. Itu juga menjadi lelucon yang diterima secara luas di antara guru dan siswa dalam satu gerakan. Namun, saya memiliki kompleks inferioritas yang mengalir melalui saya. Pada akhirnya, saya menyerah. Untuk pengakuan tak terucap ini. Itu telah menjadi penyesalan abadi di hatiku. 10 tahun kemudian. Saya pikir Chu Ziwei sudah melupakan saya. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah tubuh jiwa saya yang mati. Melihatnya bergegas ke bangsal dan jatuh di atasku. Menangis hatiku keluar. Aku bahkan tidak tahu saat itu. Chu Ziwei selalu menyukaiku saat itu. Dia melepas penyamarannya. Itu hanya untuk pengakuanku yang tak terucap. Tapi karena itu adalah retret saya. Dia menunggu lebih dari 10 tahun. Pada akhirnya, yang ditunggu hanyalah tubuh dinginku. Selama 2 tahun ke depan, saya menyaksikan Chu Ziwei dalam keadaan jiwa saya. Cuci wajahmu dengan air mata setiap hari. Chu Ziwei memiliki buku harian yang tebal. Semuanya tercatat di atas. Hal-hal ketika kita berdua akur. Chu Ziwei menangis dan tertawa ketika dia melihat buku hariannya setiap hari. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi tangisan yang dalam. Hanya hari ini, hatiku merasa sedikit sakit. Kesadaran juga secara bertahap kabur. Tiba-tiba, bel sekolah yang keras berbunyi di telingaku. Saat aku membuka mataku, dia benar-benar kembali ke kelas 3. Namun, detik berikutnya, aku jadi gila mencari suara itu di kelas. Chu Ziwei saat ini mengenakan seragam jadul. Duduk diam di pojokan dengan kepala tertunduk sedikit. Chu Ziwei ada di kelas. Itu selalu menjadi tempat pertama yang layak. Hanya saja dia tidak menarik perhatian. Selain itu, dia juga memiliki bekas luka yang mengejutkan di wajahnya. Ini juga membuat tidak ada teman sekelas yang mau mendekatinya. Namun, pada saat kelulusan, semua orang di kelas tahu. Bekas luka ini ternyata palsu. Itu adalah ibu Chu Ziwei yang menggunakan cat khusus. Melukisnya untuknya. Bel Xiang juga membawaku kembali ke dunia nyata. Dengan teman sekelas di kelas. Mereka semua keluar satu demi satu. Chu Zi berkata bahwa dia diam-diam mengikuti. Dia mengeluarkan roti kukus dingin dari meja. Dan aku melihat ini. Aku hanya merasa hatiku perih. Dan saya bergegas keluar ke jalan makanan ringan. Membeli nasi goreng telur. Setelah kembali ke kelas, saya mengambil nasi goreng telur dan datang ke Chu Ziwei. Chu Ziwei, aku membelikanmu makan siang, kan? Roti kukus dingin Chu Ziwei baru saja memakan setengahnya. Lihat aku muncul di depannya. Ia mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong. Menatapku dengan wajah bingung dan cuek. Terima kasih, saya. Saya tidak berbicara seperti Chu Ziwei Wenyu. Dengan pelan ia mendorong nasi goreng telur di depannya menjauh. Aku membeli ini untukmu, kan? Chu Zi berkata bahwa dia sudah menundukkan kepalanya dengan biasa saat ini. Saya benar-benar tidak makan. Terima kasih. Dia baru saja akan terus menggigit roti kukusnya. Saya menjangkau secara langsung. Dia merebut roti kukus dari tangannya. Kecantikan Chu Ziwei sedikit melebar. Lalu aku menyambar roti kukusnya. Sudah dimakan. Roti kukus yang baru saja dia gigit. Dan ada sedikit air liurnya di atasnya. Wajah kecil Chu Ziwei agak merah. Bulan ungu biasa memakan ini. Sulit membayangkan betapa menderitanya dia. Roti kukus di tangan saya kering dan ganas. Bahkan aku butuh banyak usaha untuk memakan semuanya. Oke, sekarang aku sudah selesai dengan makan siangmu. Aku akan membayar makan siangmu dengan nasi goreng telur ini. Gadis kecil itu hanya ingin menggelengkan kepalanya. Sudah kubuka tutup nasi goreng telurnya langsung. Kocok seteguk nasi goreng telur dengan salah satu sendok. Mungkin karena aku terlalu suka memerintah. Atau mungkin Chu Ziwei terlalu jahat. Dia meraba-raba dan membuka diri. Bibir sendiri. Tunggu sampai sesuap nasi goreng telur ada di mulut. Chu Ziwei kembali sadar. Bagaimana dia memakannya? Dan akulah yang memberinya makan. Buka terus mulutmu. Tetapi ketika saya terus ingin memberi makan Chu Ziwei, kali ini,
Dia menolak untuk menerimanya apapun yang terjadi. Melihat ini, saya mengangkat alis saya sedikit dan Anda tidak memakannya. Lalu aku akan memakannya. Entah Anda memakannya atau saya memakannya. Sungguh sia-sia untuk dibuang. Selain itu, saya tidak suka sendok yang Anda gunakan. Jantung Chu Ziwei berdetak kencang. Jika saya menggunakan sendok yang dia gunakan lagi. Bukankah itu lebih merupakan ciuman tidak langsung? Saya makan. Chu Ziwei buru-buru menyambar sendok kembali. Makan nasi goreng telur sesendok demi sesendok. Saya melihat Chu Ziwei makan nasi goreng telur. Dan saya puas. Saya mengikuti Chu Ziwei selama 2 tahun dalam keadaan jiwa. Saya juga membaca buku hariannya selama 2 tahun. Chu Ziwei menulis di buku hariannya saat itu. Kecuali. Saya harap dia sendiri bisa lebih berani. Saya juga berharap suatu hari saya akan kuat. Berdiri di depannya. Lalu ungkapkan cintamu padanya. Ketika dia tidak memiliki keberanian. Saya harap saya bisa cukup kuat untuk mengambil langkah ini dulu. Jadi aku hanya bereksperimen dengan kekuatan seperti ini. Efeknya tidak buruk. Chu Ziwei memperhatikan bahwa aku sedang menatapnya. Dia hanya merasakan wajah kecilnya terbakar. Tidak berani menatapku. Ia buru-buru menundukkan kepalanya dan melanjutkan memakan nasi goreng telurnya. Lihat Chu Ziwei. Saya menghabiskan nasi goreng telur ini sedikit demi sedikit. Aku tidak tinggal di depan kursinya lebih lama lagi. Puas, ia kembali ke tempat duduknya. Tidak baik jika kamu menakuti kelinci putih kecilku. Saudara Tian, Liu Bei. Apakah Anda suka Chu Ziwei? Setelah aku kembali ke tempat dudukku. Sahabat memulai jiwa gosipnya. Apa yang kamu suka atau tidak suka? Itu kekhawatiran yang normal. Teman sekelas Duan Xiaoming menatapku dengan aneh. Mataku penuh denganmu membaca suratku? Kakak Tian, kenapa kamu menyukainya? Chu Zi berkata, aku mengerti. Chu Ziwei sama sekali tidak cantik. Saya hanya tertawa melihat versi Wenyan yang mencela diri sendiri. Sampai hari kelinci putih kecilku tidak berpura-pura jelek. Benar-benar cukup untuk membuat semua orang takjub. Aku terlihat serius monyet. Saya akan memperbaikinya lagi. Chu dan aku. Sekarang ini adalah hubungan teman sekelas murni. Saya tidak terlihat seperti sedang bercanda. Duan Xiaoming benar-benar yakin. Ingat masa lalu. Ada senyum tipis di sudut bibirku. Aku jatuh cinta dengan Chu Ziwei saat itu. Saat dia masih setengah jalan. Chu Ziwei selalu menjadi yang pertama di kelas. Saya juga suka menyalin pekerjaan rumahnya. Dan aku juga minta maaf. Selalu menyalin pekerjaan rumah Chu Ziwei dengan sia-sia. Bawakan saja dia sesuatu untuk dimakan setiap saat. Begitu mereka datang dan pergi, keduanya perlahan menjadi akrab. Saya juga memperhatikan Chu Ziwei. Banyak titik bersinar di tubuh. Aku perlahan-lahan jatuh cinta padanya. Tapi dalam cinta yang sederhana dan indah ini. Tapi kemudian, saya dipenuhi dengan penyesalan. Sekarang terlahir kembali. Aku tidak akan pernah membiarkan kepengecutanku. Menyebabkan 2 orang menyesal seumur hidup. Namun, aku tahu. Sekarang kamu harus membuat dirimu lebih kuat. Hanya cukup kuat. Hanya dengan begitu tidak ada yang bisa menggertak Zuyu. Jadi saya bisa membuatnya melepaskan penyamarannya. Hadapi hidup dengan dirimu yang sebenarnya. Tapi untuk menikahi kelinci putih kecilnya sendiri. Jalani hidup yang lebih baik. Saya juga ingin berkembang dalam karir saya sendiri. Tapi saya juga tahu bahwa keluarga Chu Ziwei miskin. Jadi pot emas pertama dalam hidup. Saya harus menarik kelinci putih kecil saya untuk mendapatkan uang bersama. Waktu sekarang adalah tahun 2004. Dari Juni 2005 hingga paruh kedua 2007. Ini akan memasuki pasar bulis yang megah. Kejar pasar banteng besar ini. Cukup bagi saya untuk mendapatkan banyak uang. Sudah beberapa bulan sejak awal tahun ketiga SMA. Ini mendekati akhir 2004. Tapi masih ada waktu untuk ember pertama. Rencana Kim perlahan terbentuk di benakku. Di sore hari. Chu Ziwei mengeluarkan dompet kecil yang babak belur. Dia menuangkan semua uang kertas dan koin di dalamnya. Diam-diam menghitung beberapa kali. Aku takut salah hitung. Lalu Chu Ziwei segera mendatangiku. Jika teman sekelas membayarmu kembali. Chu Ziwei mengeluarkan 4 yuan penuh. Aku sangat tahu. Itu banyak uang untuknya.
Bukankah aku sudah bilang? Saya makan siang Anda sebelumnya. Aku akan membayar makan siangmu. Aku bertanya. Nasi goreng telur dengan daging adalah 4 yuan satu porsi. Roti kukus. Saya biasa membuat banyak tepung sekaligus. Tidak berharga. Chu Ziwei berkata dengan lemah. Lalu dia memberiku uang. Tidak. Saya bilang itu yang saya bayar untuk makan siang Anda. Ada apa denganmu kembali? Sudut mulutku adalah teman sekelas Wolfberry Chu. Jika Anda benar-benar ingin membayar saya kembali. Saya kebetulan punya rencana menghasilkan uang. Tapi aku butuh seseorang untuk membantuku. Kenapa kamu tidak menjadi partnerku? Kami akan membagi uangnya. Kemudian saya mengatakan kepadanya rencana saya untuk menghasilkan uang. Setelah mendengarkan Chu Ziwei, wajahnya bingung dan bingung. Hanya ketika dia mendengar dia bisa membantu. Masih mengangguk tanpa sadar. Namun, dia mengatakan dia tidak perlu berbagi uang. Haruskah ku kembalikan uangmu atau ku kembalikan? Aku hanya bisa tersenyum saat mendengarnya. Akhirnya, di bawah dominasi saya. Chu Ziwei tidak mengatakan apa-apa. Sepulang sekolah, saya mengeluarkan Chu Ziwei dari sekolah. Dan kelas melihat ini. Semua mulai bergosip. Sedang menebak. Apakah saya bersama Chu Ziwei? Beberapa dari Anda bahkan sedikit lebih keras. Chu Ziwei mendengar diskusi dari banyak teman sekelas. Wajah kecil itu juga terasa sedikit demam. Namun, dia juga bingung. Kenapa aku begitu baik padanya? Bekas luka palsu ini di wajahnya. Sudah disamarkan dengan baik. Saya belum ditemukan di sekolah selama hampir 3 tahun. Benarkah dia seseorang yang menghargai isi hatinya? Bukankah kau menghargai orang luar? Wajah Chu Ziwei sedikit panas ketika dia memikirkan ini. Aku tak bisa berpikir lagi. Dengan tergesa-gesa mengikuti langkah kakiku dan pergi. Wakil pemantau kelas, Lin Zhengjian, melihat adegan ini. Tapi punya ide yang berbeda. Lin Zhengjian selalu merasa bahwa dia adalah pemantau. Anda harus masuk ke peran monitor. Tahun senior adalah waktu yang sangat penting. Jika teman sekelas di kelas sedang jatuh cinta, itu pasti akan mempengaruhi belajar. Tampaknya masalah ini perlu diketahui oleh kepala sekolah. Segera. Chu Ziwei dan saya pergi ke pasar di pinggir jalan. Dan aku berjalan ke stand orang ini. Menyerahkan sebatang rokok yang sudah disiapkan sebelumnya. Tak lama aku beranjak dari mulut paman. Memahami situasi umum pasar. Setelah meninggalkan pasar, Chu Ziwei menatapku dengan mudah sekarang. Saya masih tidak bisa tidak bertanya, teman sekelas Luo. Kamu luar biasa. Wenyan aku tersenyum. Tidak ada yang mengesankan. Itu hanya beberapa cara yang sangat sederhana untuk menjadi manusia. Bulan ungu. Selama Anda telah mengumpulkan beberapa pengalaman sosial, Anda akan mengerti semuanya nanti. Mungkin Anda bisa melakukannya lebih baik dari saya. Aku tidak bohong. Aku di kehidupan sebelumnya mencapai posisi ketua perusahaan yang terdaftar. Dan dalam 2 tahun ketika saya mengikuti Chu Ziwei dengan jiwa saya, baru kemudian saya tahu gadis harta karun di hati saya, Chu Ziwei. Dia telah mencapai posisi ketua. Bahkan kelompoknya sudah lama berkembang di luar negeri. Itu lebih besar dari kelompok kita sendiri. Tapi sekali lagi. Kali ini. Apakah Anda ingin Ziyu terus berpura-pura jelek seperti ini? Saya sedikit tidak yakin dalam pikiran saya. Jika kelinci putih kecilku tidak berpura-pura jelek. Tapi itu pasti akan ditonton oleh orang lain. Meskipun saya memiliki keyakinan mutlak pada diri saya sendiri. Bagaimana saya tidak begitu baik? Chu Ziwei berkata dengan lemah. Pikiran saya untuk sementara terganggu oleh Chu Ziwei. Tanpa keraguan. Saya katakan Anda bisa, Anda bisa. Saya mengatakan sedikit mendominasi. Memberi Chu Ziwei penegasan mutlak. Chu Ziwei menatapku dengan bodoh. Lihat aku tidak terlihat seperti sedang berbohong. Emosi yang berbeda juga muncul di hatinya. Ini pertama kalinya selain ibu dan ayah. Beberapa orang begitu yakin pada diri mereka sendiri. Kecuali jejak rasa rendah diri di hati Ziyu. Ini mulai memudar pada saat ini. Gadis kecil itu tiba-tiba tersadar dengan melihat ke belakang. Apa yang kamu panggil aku? Wajah kecil Chu Ziwei sedikit merah. Dan itu memukul saya. Mengapa Anda mengatakan apa yang ada di hati Anda ketika Anda bersemangat?
Ada apa? Aku akan memanggilmu seperti itu, bukankah tidak apa-apa? Aku menatap. Berpura-pura mendominasi. Chu Ziwei terkejut. Saya tidak berani mengatakan apa-apa. Tapi tetap lemah, tidak. Ya, itu terlalu intim. Mengapa Anda tidak mengubahnya untuk saat ini? Mendengar saya mengatakan saya ingin mengubahnya. Chu Ziwei buru-buru mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Saya melihat teman sekelas Chu. Kamu adalah gadis harta karun yang tak terbantahkan. Lalu kenapa aku tidak memanggilmu Little Treasure? Saya sedang berbicara tentang gadis harta karun. Nada suaranya tanpa sadar melembut. Gadis harta karun. Apa artinya itu? Sekarang istilah itu belum tertangkap sama sekali. Meskipun Chu Ziwei tidak tahu apa artinya. Tapi dia tetap mengangguk, wajah kecilnya sedikit merah. Selanjutnya kita mau kemana? Pergi ke toko yang lebih baik dari yang barusan. Kenyamanan spesifikasi yang lebih besar. Beli beberapa cincin bambu dan gelas atau semacamnya. Tambahkan sedikit mainan. Chu Ziwei saat ini sepertinya mengerti apa yang akan saya lakukan. Segera saya memiliki cincin bambu yang saya beli. Datanglah ke alun-alun dengan lalu lintas yang baik. Setelah mendirikan stand, saya pikir orang yang lewat mulai berteriak. Lingkaran masing-masing seharga $1. Anda dapat mengambil apa saja dalam 12 jebakan seharga 10 yuan. Panci emas pertamaku. Ini bisnis lingkaran. Ini adalah perhatian banyak pejalan kaki. Langsung tertarik. Bos, apa yang sebenarnya Anda dapatkan di lingkaran ini? Bisakah Anda mengambil sesuatu? Seorang gadis mendatangi saya. Kepala sedikit ke bawah. Banyak orang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Chu Ziwei. Chu Ziwei tidak pernah memikirkannya. Saya memintanya untuk membantu, tetapi itu adalah kepercayaan. Tetapi pada titik ini, dia harus gigit jari. Dan aku pura-pura tidak mengenalnya. Tentu saja, Anda dapat mengambil apapun di set. Selama jebakannya bukan yang bersandar. Bisa ambil semuanya. Segera, dengan kerja sama sempurna kami. Chu Ziwei menghabiskan 10 yuan untuk mendapatkan uang tunai 20 yuan. Kerumunan penonton melihat ini. Aku tidak bisa menahan diri. Datang dan coba. Tapi bagaimana mereka bisa tahu kecuali hak yang kuberikan pada Chu Ziwei? Lingkaran lain telah melakukan sedikit manipulasi. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan sesuatu? Semakin banyak orang menonton cincin itu. Orang pertama di atas ring juga hampir semuanya pergi. Chu Zi berkata bahwa dia datang untuk membantuku memotong lingkaran dalam lingkaran. Saat itu, seseorang menyerahkan Chu Ziwei 10 yuan. Bos wanita memberi saya hak untuk 10 yuan. Chu Ziwei ditangkap oleh bos wanita ini. Saya sedikit bingung. Wajah kecil itu memerah tanpa sadar. Dan aku mengacungkan jempol pada orang ini. Dewa ini sangat membantu. Jadi ketika menghitung lingkaran untuk kakak laki-laki, saya juga secara khusus memberikan 2 lagi. Semua orang melihat adegan ini. Mereka juga berteriak bos wanita dalam sekejap. Chu Zi berkata bahwa dia tidak lagi berani melihat masalah ini. Aku berlari ke samping untuk mengambil lingkaran. Sudut mulutku sedikit melengkung saat melihat pemandangan ini. Pernyataan ini bahwa pria dan wanita tidak lelah bekerja sama. Aku tidak tahan. Suami dan istri saya termotivasi. Sebentar lagi jam 7:30. Menghitung waktu, cengguan akan keluar. Masih banyak pelanggan yang masih kurang puas saat warung tutup. Bos kecil, maukah Anda dan bos wanita datang besok? Ya? Apakah Anda dan bos wanita akan datang besok? Chu Jingxi bahkan lebih bingung tentang masalah ini. Mengapa semua orang salah paham padanya sebagai bos wanita? Dalam kata-kataku yang ambigu. Mereka berdua harus datang besok. Sangat disayangkan bahwa kerumunan bubar. Harta kecilku. Setelah Chu Ziwei kembali sadar. Wajah kecilnya masih sedikit merah, ikuti aku pergi. Harta karun kecil, penghasilan kita hari ini tidak buruk. Saya menghasilkan lebih dari 1.000 yuan. Chu Jingxi sedikit tercengang. Karena saat itu, gaji rata-rata orang hanya sekitar 1.300. Berapa banyak orang yang dibayar sebulan dalam 1 hari? Dan untuk keluarga seperti dia. $1.000. Ini adalah biaya rumah tangga yang bisa bertahan lama. Namun, ketika harus membagi uang,
Kata-kata yang ditegaskan Chu Ziwei pada 900 juta poin. Katakanlah Anda akan membayar saya kembali ketika Anda punya uang di masa depan. Saya juga sedikit tidak berdaya tentang ini. Benar-benar masalah bagi calon istri untuk menjadi terlalu berbudi luhur. Akhirnya, setelah saya berjanji kepada Iou dan dia mengundang saya untuk makan malam, Chu Jingxi hanya menerima lebih dari 100 yuan itu. Tapi Chu Ziwei tidak menyangka kulitku akan begitu tebal. Tapi dia pikir akan menyenangkan mentraktirku makan. Tepat 91 poin, dia pikir itu terlalu banyak. Makan tepat dengan biaya sedikit. Oke, Chu Ziwei setuju. Apa yang Anda rasakan seperti makan? Dia dengan santai melihat ke kejauhan. Kebetulan ada restoran mie daging sapi. Lalu pergi makan mie daging sapi. Tepat pada waktunya. Setelah keduanya datang ke kedai mie untuk mencari tempat duduk. Bos semangkuk mie daging sapi. Dan aku mengangkat alisku. Anda tidak makan semangkuk harta kecil. Makan saja. Aku tidak lapar. Perut Chu Ziwei menangis. Aku mendengarnya dengan tajam. Makanlah meski kau tak lapar. Saya tidak bisa melakukannya. Chu Ziwei buru-buru membuka mulutnya. Semangkuk mie itu. Anda makan mie dan saya akan minum sup. Maaf soal itu. Saya selalu harus minum sup ketika saya makan mie. Semangkuk mie daging sapi. Harta karun kecil, Anda bahkan tidak perlu minum sup. Bos, jangan dengarkan dia. 2 mangkuk mie daging sapi. Bos dengan senang hati tidak mengatakan apa-apa. Pergi membuat mie daging sapi. Sekarang mie daging sapi hanya 3 yuan semangkuk. Ini hanya 6 dolar. Untuk Chu Ziwei saat itu. Itu uang yang banyak. Harta karun kecil, ini bagianmu. 91 poin seperti yang Anda katakan. Saya memilih 104 yuan dan menyerahkannya kepada Chu Ziwei. Tidak mungkin, saya benar-benar ingin memberi lebih banyak. Tapi calon istriku terlalu baik. Apa yang bisa dilakukan? Tunggu sebentar. Chu Ziwei tidak segera mengambilnya. Sebagai gantinya, dia membuka tas sekolah kecilnya. Mengeluarkan pena karton dari dalam. Tulis kata-kata dengan hati-hati kata demi kata. Dan dia juga menulis 2 salinan dengan sangat serius. Siswa mau telah menuliskannya. Chu Ziwei serius dengan kedua perjanjian itu. Tanda tangani nama Anda. Setelah itu, beberapa pencuri diserahkan kepada saya. Aku melihatnya dan sedikit mengangkat alisku. Saya akan membagikan uang Anda. Anda harus membayar saya kembali 1,3 kali di masa depan. Bahkan tidak ada bunga 30%. Benar-benar menganggapku sebagai rentenir. Tidak, Chu Ziwei menggelengkan kepalanya. Jika Anda membuka mulut. Saya mungkin tidak membayar uang ini kembali untuk sementara waktu. Seharusnya sudah lama sebelum masih tersedia. 30% sudah sangat konservatif. Saya melihat kelinci putih kecil saya sendiri. Saya tahu saya tidak bisa tidak setuju. Anda tidak dapat menganggap semuanya sebagai amal. Hanya dengan setuju kita bisa menjaga harga diri kelinci putih kecil itu. Oke, 30% adalah 30%. Tapi pohon ini perlu diubah. Chu Ziwei tercengang. Selanjutnya, saya sudah mengambil pena dan mengubah garis pohon. Berubah dari 104 menjadi 520. Tidak, ini terlalu banyak. Gadis kecil itu selalu bersikeras pada 9 dan 1 poin. Lihat, sekarang saya telah mengubahnya menjadi 55 poin lagi. Tak ayal ia tegas tak mau menerimanya. Di mana itu? Aku sedang melakukan investasi. Sekarang saya meminjam sedikit harta karun. Berapa banyak yang Anda bayar untuk harta itu? Anda membayar saya kembali 1,3 kali. Maka tentu saja saya harus meminjamkan Anda lebih banyak. Ketika Anda membayar kembali uang di masa depan. Apakah saya tidak mendapatkan lebih banyak? Saya menemukan alasan yang bagus. Chu Ziwei kehilangan suaranya untuk sementara waktu. Tapi mungkin butuh waktu lama bagi saya untuk membayar kembali uangnya. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, saya akan mendapatkan harta kecil itu setiap kali Anda mengembalikannya. Anda bukan tipe orang yang berutang uang dan tidak membayarnya kembali. Di hatiku, aku tidak berniat membiarkan Chu Ziwei mengembalikannya. Gunakan alasan ini untuk mengikat kelinci putih kecilku terlebih dahulu. Adapun membayar kembali uangnya. Aku akan menjadi istriku sendiri mulai sekarang. Uang apa yang kamu inginkan? Chu Ziwei akhirnya menerima. Aku akan menandatanganinya.
Chu Ziwei menganggap serius dua perjanjian itu, satu untuk setiap orang. Setelah itu, 2 mangkuk mie daging sapi juga disajikan. Bergmund menatap mie daging sapi di depannya dengan sedikit ragu. Ini seperti saya tidak akan makan mie daging sapi. Ini seperti makan $3. Harta karun kecil, kamu tidak memakannya sendiri karena kamu ingin aku memberimu makan. Oke, kalau begitu aku akan memberimu makan. Saya harus memberi makan Chu Ziwei ketika saya melakukan sesuatu. Jantung Chu Ziwei berdetak kencang. Saya makan, dia buru-buru mengambil sumpit untuk makan mie. Orang jahat besar ini sangat mendominasi. Tapi mie daging sapi benar-benar harum. Saya melihat Chu Ziwei makan. Hatiku sangat puas. Ambil sumpit saya yang tidak terpakai sekarang. Masukkan irisan mie daging sapi ke dalam mangkuk Anda. Saya menambahkannya ke Chu Ziwei. Saya tidak suka irisan daging ketika saya makan mie daging sapi. Harta karun kecil, sudahkah kamu memakannya? Chu Ziwei tercengang dan hanya ingin mengatakan sesuatu. Dominasi saya membuat Chu Ziwei tidak berani mengatakan apa-apa. Saya hanya bisa memakannya diam-diam. Tapi hatinya terasa hangat. Rasanya hati sedikit berantakan. Apakah dia peduli pada dirinya sendiri? Setelah makan mie daging sapi, saya ingin mengirim Chu Ziwei kembali. Hanya saja kelinci putih kecil saya tidak mengizinkan dirinya untuk mengirimkannya. Aku tahu itu. Jangan mendorong kelinci putih kecilmu terlalu keras. Pada akhirnya, saya tidak tegak. Setelah mengirimnya pulang, aku tak bisa membendung emosiku dan memeluk ibuku. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya menghabiskan seluruh sekolah menengah saya tanpa beban. Makan, minum dan bersenang-senang. Tapi di balik ini adalah dedikasi yang mendalam dari ayah dan ibu. Keluargaku tidak kaya. Itu hanya bisa dianggap sebagai keluarga menengah. Setelah gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi, keluarga hampir menjalin hubungan. Mengirim saya ke perguruan tinggi sarjana swasta. Biaya melakukan kebaikan. Termasuk biaya kuliah yang selangit di lembaga swasta nantinya. Selalu di pundak orang tua. Shenlan telah bekerja lebih keras dan lebih keras sejak saat itu. Akibatnya, kelelahan menyeret tubuh. Tubuh semakin lemah. Akhirnya, dalam penyakit serius. Gagal turun dari meja operasi. Anak ini di sekolah ada apa? Shenlan sedikit terkejut. Tidak ada apa-apa. Aku hanya sangat merindukan ibuku. Setelah melihat bahwa bayi laki-laki itu baik-baik saja, Shenlan merasa lega. Oke, jangan munafik. Cuci tangan dan makan, Bu, tidak perlu. Saya sudah makan. Kau makan di mana? Anda anak nakal memiliki keberanian untuk kembali. Kali ini, ayahku Luo Jianjun datang dengan wajah datar. Dengan sabuk 7 serigala di tangannya. Ayah, tidak baik melepaskan ikat pinggangmu di siang bolong. Akan menjadi hal yang buruk jika seseorang melihatnya. Berhenti bicara di sini. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Nona Shenlan sedikit terkejut. Ada apa dengan Lau Luo? Istri. Hari ini saya menerima telepon dari kepala sekolah anak ini. Aku belum sempat memberitahumu. Luo Jianjun menceritakan keseluruhan ceritanya. Anak ini benar-benar membelikan makanan untuk teman sekelas perempuan di kelas. Tampaknya pengiriman makanan masih untuk dimakan orang. Ini jelas jatuh cinta. Saya sedikit tidak berdaya. Saya bertanya lagi bahwa itu pasti wakil pemantau yang pergi ke kepala sekolah. Anak sedang jatuh cinta. Dibandingkan dengan keadaan Luo Jianjun yang sedikit marah. Mata Shenlan berbinar sekarang. Di mana rumah teman sekelas perempuan? Sudah berapa lama kalian bersama? Mengapa Anda tidak mengambilnya kembali dan membiarkan ibu melihatnya? Terlibat dalam topik ini. Mulut Kak Shenlan tiba-tiba menenggak. Menjadi seperti senapan mesin. Anda lebih bersemangat dari saya. Luo Jianjun sedikit tercengang saat ini. Ada yang salah dengan gaya ini, istri. Anak ini sedang jatuh cinta. Saya tahu. Bukankah itu hal yang baik? Hal yang baik, bukan? Bukan hal yang baik bahwa anak saya jatuh cinta. Luo Jianjun sedikit tidak berdaya. Tapi anak ini sedang jatuh cinta. SMA belum berakhir. Ini bukan cinta anak anjing. Apa itu? Lo menatap cinta langsung. Sekarang itu cinta anak anjing. Bukankah kamu mengejarku di tahun ketiga SMA? Bukannya kamu mengejarku dengan keras?
Bagaimana putranya datang nanti? Luo Jianjun tidak bisa berkata-kata. Aku akan tertawa sekarang. Masih ada sejarah ini. Aku bahkan tidak mengetahuinya sebelumnya. Ditulis bersama, ini adalah balok atas yang tidak benar dan balok bawah bengkok. Hai istri. Selamatkan aku beberapa wajah di depan anakku. Ekspresi Luo Jianjun sedikit tak tertahankan. Nona Shen memutar matanya, Anda masih tahu cara menyelamatkan muka. Lalu mengapa Anda mengatakan bahwa putra Anda sedang jatuh cinta? Hanya pejabat negara yang bisa membakar perasaan itu, dan rakyat tidak diperbolehkan menyalakan lampu. Luo Jianjun tiba-tiba tidak berbicara. Nak, katakan padaku apa yang terjadi pada gadis itu. Mata Nona Shen bersinar terang, ibu dan ayah. Kau benar-benar salah paham. Aku benar-benar tidak sedang menjalin hubungan. Nona Shen tidak puas dengan hasilnya. Saya tidak senang dengan rekan penulis. Nona Shen masih tidak menyerah pada putranya. Apa yang baru saja ayahmu katakan? Gurumu berkata bahwa kamu memberikan makanan kepada orang lain lagi. Anda memberi mereka makan. Ada apa dengan berjalan dengan orang lain lagi? Bu, saya murni khawatir. Mata Lom berbinar. Nak, mengapa kamu harus peduli dengan orang lain? Gadis itu membeli makanan untuk dimakan orang lain. Dia adalah yang teratas di kelas kita. Saya sering memintanya untuk memberi saya kuliah. Aku tak bisa terus membiarkan dia menceramahiku. Saya belum membayar kembali. Itu adalah berikan kembali kepada orang lain dan belilah makanan untuk orang lain. Nak, kamu tidak perlu memberi makan orang lain, kan? Bu, kamu tidak tahu bahwa keluarganya tidak baik. Saya tidak pergi ke jalan makanan ringan setiap hari untuk makan siang. Atau makan di kafetaria. Hanya satu orang yang makan roti kukus dingin dan keras. Bagaimana dia bisa menerima saya membelikannya makanan? Di tahun ketiga sekolah menengah, Anda harus menambah nutrisi. Aku hanya bisa menjadi kuat dan membuatnya menerimanya. Selain itu, saya baru saja memberinya makan. Dia memakan semuanya sendiri. Hati Nona Shen melunak seketika saat mendengarnya. Keluarga yang buruk. Hanya makan roti kukus dingin dan keras setiap hari. Ini adalah tempat pertama di kelas. Sungguh gadis yang pahit dan termotivasi ini. Nona Shen belum bertemu Chu Ziwei. Saya secara alami sudah memiliki kesan yang baik tentang Chu Ziwei. Jika gadis sebaik itu menjadi menantunya, tentu saja dia tidak keberatan. Putra, kapan kamu akan membawa pacarmu? Biarkan ibu melihat calon menantunya. Aku hampir tersedak, Bu. Dia dan aku benar-benar tidak menjalin hubungan sekarang. Dan aku baik-baik saja. Cara membawa orang pulang. Oke. Ibu, pura-pura saja kalian belum menjalin hubungan, ya? Saya belum membicarakannya sekarang, tetapi bukan berarti saya tidak akan membicarakannya nanti. Anak baik. Bukankah kamu bilang kamu selalu membiarkan dia berbicara denganmu sebelumnya? Itu diajarkan di sekolah. Ini tidak sama dengan datang ke rumah kami untuk berbicara. Kebetulan lusa adalah akhir pekan. Siang lusa. Mengapa Anda tidak membawanya ke rumah kami untuk memberi Anda kuliah? Aku baru saja akan mengatakan sesuatu. Jejak kabut tiba-tiba melintas di hatiku. Aku akan mencobanya. Dan saya berhasil melakukan ini. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan harta kecil itu. Dan kekhawatiran saya saat ini tidak perlu. Chu Ziwei tidak akan diinterogasi ketika dia kembali ke rumah. Karena kepala sekolah hanya memanggil Luo Jianjun. Tapi dia tidak menghubungi orang tua Chu Ziwei. Pertama, dia merasa bahwa Chu Ziwei adalah murid yang baik. Pertama di kelas. Juru masak saat ini. Happy melihat hidangan di tangannya. Wajahnya robek. Di sore hari. Saya mampir untuk membeli beberapa hidangan untuk Chef Lei di depan stan. Akhirnya Chef Lei tetap berjalan keluar rumah. Masuk dengan piring. Ibu dan ayah. Aku kembali, boneka itu kembali. Duduk dan istirahat. Situasinya adalah manusia gunung yang sederhana. Situasinya adalah keluar dan bekerja keras setiap hari. Saya akan melakukan beberapa pekerjaan sambilan di lain waktu. Selalu menanggung beban tubuh. Chu Ziwei tahu bahwa ayahnya sedang bekerja keras. Matanya tiba-tiba menjadi sedikit masam. Anda harus maju. Boneka kamu benar-benar. Chu Jing hanya memperhatikan kekayaan yang dibawa Chu Ziwei. Ayah, aku akan memberitahumu lebih banyak tentang itu nanti.
Tagihan medis ibu akan segera dibayarkan. Ambil uang ini dulu. Chu Ziwei mengeluarkan 520 yuan. Chu Jing terkejut. Dari mana boneka itu mendapatkan uang? Lebih dari 500 yuan. Itu setara dengan gaji 1 bulan pekerja biasa. Dia tidak akan menghasilkan uang sebanyak itu dalam sebulan. Dari mana putrinya mendapatkan uang? Ayah tidak akan tahu untuk sementara waktu. Jangan banyak bertanya. Ambil dulu. Boneka, perjelas. Beraninya ayah mengambilnya? Tangan Chu Ziwei yang memegangi uang itu mengencang. Kalau begitu ayo pergi ke kamarmu dan ibumu. Saya akan menjelaskannya kepada Anda. Keduanya masuk ke sebuah ruangan. Lin Ruoxi, ibu dari Chu Ziwei. Apakah berbaring di sana? Ziwei kembali. Bagaimana harimu di sekolah? Lin Ruoxi tersenyum sedikit. Suaranya agak lemah, Bu. Aku berprestasi di sekolah. Ini biaya pengobatan untukmu. Bawa bersama ayah. Chu Ziwei menyerahkan 520 yuan ke depan. Tidak ada pertanyaan. Lin Ruoxi juga terkejut mengetahui apa yang terjadi dengan Ziwei. Suara Lin Ruoxi jauh lebih tenang. Dia tahu sifat asli putrinya. Pasti tidak akan salah. Kemudian Chu Ziwei akan menceritakan semua yang terjadi hari ini. Saya memberitahu Lin Ruoxi dan Chu Jingcai. Setelah mendengarkan, Chu Jing menghela nafas lega. Ziwei, kamu tidak perlu merasakan beban apapun. Karena Anda meminjam milik orang lain. Setelah itu, jika ada lebih banyak pohon, akan ada lebih banyak pohon. Seiring dengan bantuan seseorang yang membelikanmu makanan hari ini, itu akan dikembalikan bersama di masa depan. Setelah melihat bayi perempuan itu mengangguk, Lin Ruoxi menarik napas. Tenangkan tubuh yang lemah. Ibu Bulan Ungu menanyakan satu hal lagi padamu. Pernahkah Anda secara tidak sengaja mengungkapkan penampilan asli Anda? Terkena teman sekelas laki-laki Anda? Benar-benar tidak. Chu Ziwei buru-buru berkepala putih di sekolah. Pisau di wajahku hanya disimpan 800 juta. Lin Ruoxi mengangguk lembut. Dalam hal itu, sungguh pria yang baik. Jika dia benar-benar menyukaimu. Ibu lega. Chu Ziwei tetap tinggal. Suka. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Dia tidak menyukaiku. Paling-paling dia menganggapku sebagai pasangannya. Chu Ziwei berkata dengan lemah. Lin Ruoxi tersenyum. Lihat bayi perempuanku seperti ini. Sepertinya aku memiliki kasih sayang untuk anak laki-laki ini di hatiku. Jika benar-benar ada anak laki-laki, bisakah putrinya setengah jalan? Saya masih tidak peduli dengan putri saya. Putri tertekan. Lin Ruoxi. Saya tidak keberatan menyerahkan bayi perempuan saya ke pihak lain di masa depan. Ibu. Aku tidak akan pernah jatuh cinta sampai aku kuliah. Chu Ziwei wenyu umumnya. Tapi dia juga mengatakan Ziwei dengan tegas. Pergi lakukan pekerjaanmu. Sebenarnya, yang ingin ibu katakan padamu adalah, banyak dari itu hanya mengikuti alam. Tidak baik menilai terlalu dini. Lin Ruoxi menatap Chu Jingcai lagi. Jingcai, aku sedikit lapar. Chu Jingcai mengangguk. Saya pergi memasak dengan sayuran. Chu Ziwei juga berbicara dengan lemah. Aku juga mau belajar. Chu Ziwei kembali ke kamarnya. Ingat apa yang ibuku katakan. Wajah kecilnya mau tidak mau menjadi sedikit merah. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ini. Sang ibu mengutarakan pikirannya. Tunggu sampai Chu Ziwei membuka tas sekolah. Saat bersiap untuk meninjau, dia menemukan tambahan 6 yuan di tas sekolahnya. Dia memeriksa. Ini tidak akan pernah bisa menjadi verole sebelumnya. Itu diberikan kepadanya oleh orang lain. Satu-satunya yang mungkin adalah Luo Yuntian. Selain itu, ketika Luo Yuntian memasukkan hidangan itu untuknya, benar-benar memiliki kesempatan. Saya dengan jelas mengatakan bahwa saya mengundang Anda untuk makan malam. Kenapa kau mengundangku makan malam lagi? Chu Ziwei berkata pada dirinya sendiri. Hanya sudut bibir. Kail. Ada rasa dangkal yang bahkan dia tidak menyadarinya. Pikiran bingung. Bayanganku secara bertahap tertinggal. Saya di kamar memikirkan Chu Ziwei. Setelah berpisah untuk sementara waktu, saya berpikir begitu tentang kelinci putih kecil. Tidak mungkin.
Siapa yang membuat kelinci putih kecilku begitu lucu? Aku berbaring di tempat tidur memikirkan Chu Ziwei. Butuh beberapa saat untuk menjadi sedikit serius. Pikirkan tentang langkah Anda selanjutnya. Jika saya ingat dengan benar. Di toko lotre di ujung jalan. Seseorang akan memenangkan 5 juta jackpot. Sebagai terlahir kembali. Untuk mengingat nomor lotre 2004. Itu tentu tidak mungkin. Tapi aku akan ingat. Seseorang akan memenangkan lotre di toko lotre itu. Atau dari ingatan masa kecil? Kehidupan sebelumnya adalah pada tahun 2004. Toko lotre dekat sini. Ada hadiah 5 juta. Kocok gong dan drum selama berhari-hari. Dan mata saya agak berbinar ketika saya memikirkannya. Beberapa hari kemudian. Saat itulah pemenang jackpot membeli tiket lotre. Kemudian selama saya pergi untuk membeli tiket lotre. Beritahu pemilik toko lotre. Tidak peduli siapa yang membeli tiket lotre hari ini. Beri saya salinan tambahan sesuai dengan apa yang dibeli setiap orang. Maka saya juga bisa memenangkan jackpot. Rencana jackpot lotre saya berikutnya sangat penting. Bahkan jika rencana hadiah utama tidak berjalan dengan baik. Saya juga bisa menggunakan cara saya sendiri. Kumpulkan kepala sekolah lainnya dengan cepat. Keesokan harinya, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Sin setelah sarapan. Kak Shenlan mengeluarkan 2 kotak makan siang terisolasi yang sudah lama disiapkan. Ini siang untukmu. Makan siang dengan teman sekelas wanita Anda. Jangan lupa bawa teman sekelas wanitamu. Apakah Kak Shenlan masih ingat dengan kelinci putih kecil itu? Hatiku hangat. Jangan khawatir tentang hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan di masa depan. Setelah menyapa orang tua saya pergi ke sekolah. Datanglah ke kelas, Chu Ziwei telah tiba. Aku datang. Lihat saja arah kelinci putih kecilmu. Chu Ziwei sedang melihat ke pintu saat ini. Mata kedua orang itu baru saja bertemu. Chu Ziwei buru-buru menundukkan kepalanya. Hati kecil terasa berdebar kencang. Apalagi mengingat perkataan ibuku kemarin. Daun telinganya agak merah sekarang. Melihat tampang lucu kelinci putih kecil itu. Sudut mulutku sedikit melengkung. Setelah 2 kelas di pagi hari. Di terobosan besar. Aku menghampiri Lin Zhengjian. Mengetuk mejanya. Wakil monitor keluar untuk mengobrol. Lin Zhengjian 4 mengangguk seperti yang diharapkan. Wakil pemantau, saya makan untuk teman sekelas Chu kemarin. Ditambah keluar sekolah dengan teman sekelas Chu. Kau sudah beritahu kepala sekolah? Saya melakukannya. Ekspresi Lin Zhengjian tenang. Teman sekelas di kelas 3 sedang jatuh cinta. Ini benar-benar mempengaruhi pembelajaran. Sebagai wakil pemantau kelas, Anda harus memikirkan studi teman sekelas Anda. Bahkan jika itu terjadi lagi, saya akan melakukannya lagi. Lin Zhengjian tampak bersemangat. Dia bahkan sudah melakukannya. Selanjutnya, saya siap untuk meninju yang di hidung. Wakil pemantau, sebenarnya tidak ada yang salah dengan Anda melakukan ini. Lin Zhengjian sedikit bingung. Dia sudah menyiapkan dialognya. Mengapa saya tidak bermain sesuai rutinitas? Saya tahu bahwa Lin Zhengjian bukanlah orang jahat. Ini hanya sedikit terlalu kaku. Wakil monitor, katakan saja. Aku menyukainya. Chu Zi mengatakan bahwa meskipun aku menyukainya, tapi aku tidak akan melakukan apapun padanya di kelas. Pengejaran berani. Minta tindakan. Siswa lain tidak akan berdampak apapun. Mari kita bicara tentang wakil monitor. Anda memberitahu saya apa yang terjadi antara saya dan Chu Ziwei sebelumnya. Beritahu kepala sekolah. Hanya merasa. Kami berdua jatuh cinta akan mempengaruhi studi kami, kan? Lin Zhengjian mengangguk. Jika begitu, mengapa kita tidak bertaruh? Taruhan saja ujian akhir saya berikutnya. Masuk ke 10 besar kelas. Para voucher terkejut. Bahkan jika kelas mereka lebih fokus. Dapat diterima di 10 posisi teratas di kelas. Hanya halaman perawan. Kelas terbaik hanya kelas 16. Luo Yuntian sebenarnya ingin bertaruh dengan dirinya sendiri. 10 besar di kelas. Apa itu pembantu? Sangat sederhana. Periode sebelum ujian akhir. Wakil pemantau. Jangan bagikan urusan sehari-hari aku dan Chu Ziwei. Beritahu kepala sekolah. Kalau ujian akhir.
Jika saya benar-benar masuk ke 10 besar. Setelah itu, wakil pemantau. Anda tidak dapat menempatkan saya dan Chu Ziwei setiap hari. Beritahu kepala sekolah tentang hal itu. Soal ujian akhir. Jika saya tidak masuk 10 besar. Saat itu, beritahu kepala sekolah semua yang telah Anda kumpulkan. Tidak masalah. Lin Zhengjian menatapku. Itu janji kalau begitu. Kemudian Lin Zhengjian dan saya masuk ke kelas 1 demi 1. Ketika saya kembali bekerja. Pergi ke posisi monitor Zhao Qingwan, monitor. Bantu aku. Zhao Qingwan mengangkat kepalanya untuk melihatku. Kenapa kamu sibuk? Saya ingin orang tua saya akhir pekan ini. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Bukankah ayahmu direktur bengkel di pabrik itu? Bisakah Anda memberi saya 2 pemeriksaan kesehatan gratis? Saya mencari Zhao Qingwan. Hanya untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Apakah itu semuanya? Zhao Qingwan tidak ragu sama sekali. Sedikit main-main. Saya akan meminta ayah saya untuk mendapatkan kalian berdua. Aku akan menghubungi ayahku nanti. Ketika saya memintanya untuk menjemput saya sepulang sekolah. Bawa 2 omong-omong. Waktu pagi berlalu dengan cepat. Sepulang sekolah pada siang hari. Aku meraih ranselku. Dia berjalan lurus ke arah Chu Ziwei. Chu Ziwei diam-diam mengeluarkan roti kukus yang dingin. Akibatnya, bayangan gelap tiba-tiba menyelimutinya. Roti kukus Chu Ziwei akan jatuh. Aku menyambar roti kukusnya dengan tergesa-gesa. Jangan ambil roti kukus saya. Chu Ziwei berkata dengan lemah bahwa aku merampok makan siangmu. Lalu aku akan membayarmu untuk makan siang. Harta karun kecil. Ini makan siang yang diminta ibuku untuk dibawakan untukmu. Chu Ziwei menatap kosong pada kotak makan siang isolasi termal di depannya. Aku tidak menyangka ibuku memasak untuknya. Biarkan aku membawanya. Dan saya mendengar banyak pembicaraan dari teman sekelas saya. Nama harta karun kecil itu. Wajah kecil Chu Ziwei terbakar. Dia hanya merasa sekarang. Setuju kemarin untuk membiarkan saya memanggilnya beberapa harta kecil. Apakah itu hanya kesalahan? Aku sangat malu melihat kelinci putih kecil. Aku melirik ke kejauhan. Kau sudah selesai? Begitu banyak kata saat makan. Jika Anda memberi saya pelajaran make up. Aku juga meminta ibuku untuk membawakanmu makanan. Banyak siswa tersenyum. Aku benar-benar tidak mencemooh. Chu Ziwei merasa lebih baik di hatinya. Melihat kotak makan siang terisolasi di depan Anda. Atau mendorongnya keluar? Saya tidak makan harta kecil. Ibuku membuat ini khusus untukmu. Jika kamu tidak memakannya, ibuku akan tahu, tapi dia akan sedih. Chu Ziwei sedikit tercabik-cabik di hatinya. Lalu apa yang kamu makan? Kau tidak bisa makan untuk 2 orang, kan? Pikirkan adegan itu. Chu Ziwei merasa wajahnya menjadi panas. Dia tidak akan menerimanya apapun yang terjadi. Jangan khawatir, saya masih punya 1. Mengatakan itu, saya mengeluarkan kotak makan siang isolasi termal saya. Chu Ziwei menghela nafas lega saat melihat ini. Tepat setelah melihat makan siangku. Gadis kecil itu tinggal sebentar. Luo. Apakah Anda yakin Anda mendapatkan 2 makanan yang tepat? Bagaimana perasaan Anda tentang piring di kotak makan siang saya yang terisolasi? Jangan khawatir, saya sudah benar. Makanlah, gadis kecil itu masih ragu-ragu. Saya hanya menjadi lebih kuat jika Anda tidak makan. Aku akan memberimu makan. Gadis kecil itu terkejut. Tapi dia tahu aku merawatnya seperti itu. Chef Le membuka kotak makan siang. Sumpit dan sendok memakan. Saya puas di hati saya. Ia pun membuka kotak bekalnya. Momen ini. Sebuah kalimat tanpa sadar melintas di benakku. Woto di tangan. Tidak ada setetes minyak pun di piring. Sepertinya status keluarga ini cepat atau lambat akan berubah. Tapi hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan pasti baik-baik saja. Lupakan saja, kelinci putih kecil adalah yang paling penting. Chu Ziwei melihat semua jenis daging di sisinya. Dan saya bahkan tidak bisa melihat satupun daging cincang di sisi saya. Chu Ziwei tidak bisa menahannya. Menambahkan kaki ayam dari saya sendiri. Taruh di kotak makan siangku. Aku memberinya tatapan yang agak bersemangat. Kemudian sudut mulutnya sedikit melengkung. Dan Chu Ziwei baru sadar setelah menyelesaikan aksi ini.
Ada sesuatu yang sedikit baru tentang ini. Aku hanya bertukar makan siang denganmu. Chu Ziwei menundukkan kepalanya sedikit setelah berbicara. Lalu aku menggigit sesendok dengan sendokku sendiri. Piring di kotak makan siang saya. Mengapa begitu dingin? Chu Ziwei baru tahu. Makanan di kotak makan siang saya ternyata dingin. Tidak apa-apa, mungkin saya tidak menutupinya dengan benar di jalan. Temui aku untuk makan siang yang dingin. Chu Ziwei hanya merasa tidak nyaman di hatinya. Tidak, aku akan memakan yang dinginmu. Harta karun kecil itu mengatakan itu dingin. Bagaimana Anda bisa menjadi saya? Aku sudah terbiasa. Chu Zi mengucapkan kata-kata kelemahan ini. Biarkan hatiku pergi. Tidak, kamu tidak bisa makan sedingin ini hari ini. Maka Anda tidak makan makanan panas. Saya juga tidak akan makan yang panas. Gadis kecil itu sedikit keras kepala saat ini. Aku tidak ingin melihatmu makan dingin. Chu Zi mengatakan bahwa Baba yang dirugikan. Dan penuh perhatian dan sedikit keras kepala. Mataku tiba-tiba bergerak. Little Treasure ingin aku makan panas juga. Tapi aku membutuhkanmu untuk memberiku makan. Chu Ziwei sedikit tertegun. Lalu wajah kecil itu juga sedikit memerah. Tidak, tidak, tidak. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kuserahkan pilihan kepadamu. Anda tidak melakukannya sendiri. Lalu aku hanya bisa terus makan yang dingin. Saya harus terus makan makanan saya sendiri. Chu Ziwei sedikit bingung. Pikirannya begitu terpana olehku. Itu juga mengikuti pemikiran saya untuk sementara waktu. Tidak banyak orang di kelas sekarang. Bahkan jika dia memberiku makan sekarang. Seharusnya tidak dilihat oleh siapapun. Itu. Maka Anda harus berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya tentang hal itu. Dan aku hanya memberimu makan dengan sendokmu. Mataku berbinar. Aku tak menduga itu akan terjadi. Oke, aku berjanji tidak akan mengatakannya. Chu Ziwei mengambil sendokku dengan wajah merah. Ambil sesuap nasi dan masukkan ke dalam mulutku. Lalu aku mengambil sendok Chu Ziwei dengan bakhanku. Saya menggigit nasi dan mengirimkannya ke mulutnya. Benar? Harta karun kecil. Kamu untukku. Aku hanya mengembalikannya. Chu Ziwei tertipu olehku. Saya merasa bahwa apa yang saya katakan masuk akal. Pada akhirnya, dia membuka mulutnya dengan linglung dan memakannya. Setelah bereaksi, Chu Ziwei tidak bisa lagi menolakku. Kalian berdua saling memberi makan satu persatu. Setelah makan, Chu Ziwei kembali sadar. Apa yang baru saja dia lakukan? Bagaimana bisa? Bagaimana mereka bisa saling memberi makan seperti Luo Yuntian? Saya harus belajar. Gadis kecil itu berbicara dengan lemah. Tapi nyatanya dia berkata begitu saat ini. Lebih banyak hal yang sedikit takut untuk dihadapi. Wajah kecilku terasa sangat panas. Oke, kalau begitu harta kecilku, belajarlah dengan giat. Saya tidak menunggu Chu Ziwei benar-benar kembali ke akal sehatnya. Aku sudah pergi dan kembali ke tempat dudukku. Mengingatkanku pada perjalananku menuju harta kecilnya. Chu Ziwei merasa bingung lagi. Orang jahat besar ini. Chu Ziwei berpikir sendiri. Tapi aku sama sekali tidak menyukai perasaan ini. Ada juga senyum tipis di sudut bibirnya. Sore sepulang sekolah. Zhao Qingwan menemukan saya Luo Yuntian. Aku menyapa ayahku. Keluar dari sekolah bersamaku sebentar lagi. Saya akan membawakan Anda formulir pemeriksaan medis. Tapi satu orang lagi akan ikut dengan kita. Zhao Qingwan tentu setuju. Dia tidak peduli dengan siapa aku pergi. Lalu aku langsung pergi ke meja Chu Ziwei. Harta karun kecil rekanku. Pergi menghasilkan uang. Chu Ziwei membawa tas sekolah kecilnya yang babak belur. Zhao Qingwan melihat bahwa saya akan pergi dengan Chu Ziwei lagi. Ada juga beberapa kejutan dalam kata. Tapi tidak mengatakan apa-apa. Chu Ziwei dan aku. Dan Zhao Qingwan keluar dari sekolah bersama. Tapi aku dan Zhao Qingwan. Ada suara Chu Ziwei. Apakah orang ini hanya mencoba menjaga jarak dariku? Boing banyak orang di kelas. Saya suka hal Chu Ziwei. Zhao Qingwan tidak begitu yakin sebelumnya. Tapi sekarang dia cukup yakin. Yu Zhao Qingwan menggandeng lengan Chu Ziwei. Menarik Chu Ziwei ke sisinya. Ziyu. Sepertinya Luo teman sekelasnya serius padamu. Mungkin Anda benar-benar bisa mempertimbangkannya.
Chu Ziwei hanya merasa sedikit imut. Kenapa kau bilang begitu? Hahaha, Anda tidak melihatnya ketika Anda berada di sana. Dia harus dengan sengaja menjauhkan diri dariku. Dia jelas peduli dengan perasaanmu di hatinya. Wajah kecil Chu Ziwei menjadi sedikit merah setelah menyikatnya. Kami bertiga tiba di gerbang sekolah. Zhao Qingwan melepaskan lengan Chu Ziwei. Aku akan menemukan ayahku dulu. Setelah beberapa saat, Zhao Qingwan berlari kembali, teman sekelas Ruo. Terima kasih atas formulir pemeriksaan kesehatan Anda, Pantau, jangan berterima kasih kepada saya. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih. Zhao Qingwan berkedip dengan alisnya. Perlakukan saja Ziwei dengan baik. Wajah bulan ungu sedikit merah. Kenapa kau melibatkan dirimu saat ini? Aku tertawa sendiri. Zhao Qingwan membantu. Tapi itu lebih sempurna daripada dinegosiasikan. Kemudian Zhao Qingwan kembali ke mobil ayahnya. Jika Anda ingin menjadwalkan terlebih dahulu, teman sekelas. Apa yang harus dilakukan setelah Zhao Qingwan pergi? Chu Ziwei melihat jam tangan di tanganku. Pembukaan yang lemah. Pemeriksaan medis mengatakan saya akan datang. Chu Ziwei, yang akan membawa orang tua saya untuk pemeriksaan fisik. Pikirkan orang tuamu. Ada sedikit kesemutan di hatiku. Dia tidak mengatakan apa-apa. Aku menatapnya sekali lagi. Tersangka bahkan jika saya mengikuti Chu Ziwei selama 2 tahun dalam keadaan jiwa. Karena kedua orang tuanya meninggal saat itu. Saya tidak terlalu senang dengan situasi keluarganya saat itu. Solusi hanya samar-samar yang tahu. Keluarga Chu Ziwei tidak baik pada awalnya. Sekarang sepertinya kita perlu tahu lebih banyak. Berjalan di harta kecil. Kami terus menghasilkan uang. Keduanya pertama kali datang ke toko serba ada terakhir kali. Setelah membeli beberapa hadiah untuk cincin. Terus berjalan menuju alun-alun. Ketika mereka berdua datang ke alun-alun kecil lagi. Banyak orang sudah menunggu di sini sebelumnya hari ini. Setelah saya berangkat dari kios. Chu Ziwei tahu hari ini bahwa dia tidak harus dipercaya lagi. Bekerja saja dengan saya. Cincin itu berjalan sangat baik hari ini. Bahkan hari ini saya menghasilkan lebih dari kemarin. Lagi pula, ada lebih banyak pelanggan yang kembali hari ini daripada kemarin. Harta karun kecil, ini adalah 760 yuan milikmu hari ini. Itu sangat banyak. Chu Ziwei terkejut. 4:30 atau 5. Bukankah itu membuktikan bahwa mereka menghasilkan lebih dari 1.500 hari ini? Tidak, saya tidak bisa menerimanya. Yang kemarin sudah cukup. Hari ini, saya akan membantu Anda melingkari sebagai bantuan. Manusia macam apa? Saya adalah investasi. Semakin aku meminjam darimu sekarang, semakin banyak yang saya dapatkan kembali di masa depan. Saya tidak bisa tidak mengatakan. Dia memasukkan uang itu ke tas sekolah Chu Ziwei. Mendengar bahwa saya menggunakan lebih banyak yang saya peroleh di masa depan sebagai alasan. Chu Ziwei tidak punya solusi untuk sementara waktu. Apa yang saya ingat saat ini? Omong-omong, harta kecil. Apakah Anda ingin datang ke rumah saya malam ini? Wajah gadis kecil itu langsung melepuh. Kenapa dia berencana membawa dirinya pulang? Apakah Anda akan membawa diri Anda pulang untuk bertemu orang tua Anda? Wajah gadis kecil itu terbakar parah. Tapi dia tidak langsung menolak Lolo. Kenapa harus ke rumahmu? Chu Ziwei bertanya secara umum. Tidak ada apa-apa. Ibuku yang mendengar tentang harta kecil itu, kamu memberiku pelajaran make up. Saya pikir saya akan membawakan Anda makan siang sebelumnya. Terima kasih, terima kasih. Omong-omong, aku ingin melihat harta karun kecil itu. Apakah Anda punya waktu akhir pekan ini? Bisakah kamu kembali untuk membuat pelajaran untukku? Chu Ziwei tercengang. Apakah begitu? Gadis kecil itu bernafas lega dalam hatinya. Sebelum ibuku. Tidak baik membawakan makanan untuk calon menantumu. Jika tidak, dia benar-benar perlu memperbaikinya, menemukan tempat untuk masuk. Baru sekarang. Hati Chu Ziwei. Memang ada sentuhan kehilangan. Melihat bahwa Chu Ziwei tidak berbicara. Aku bilang. Tapi harta kecil, jika Anda tidak mau, lupakan saja. Aku akan kembali dan berbicara dengan ibuku. Bahkan jika Anda pergi, Anda bisa pergi ke sana besok. Ini sedikit terlambat hari ini. Ayo makan dulu. Suaraku baru saja jatuh. Chu Ziwei bertanya dengan suara rendah.
Apa rumahmu jauh dari sini? Tidak jauh. Ada apa? Kalau begitu mari kita pergi ke sana malam ini. Mataku berbinar. Tanpa diduga, harta kecil itu benar-benar menjanjikan saya. Aku akan pergi hari ini untuk melihat di mana rumahmu. Aku akan ke sana sendiri besok pagi. Kalau tidak, kita harus membuat janji untuk bertemu di suatu tempat. Dan memintamu untuk keluar dan membawaku ke rumahmu. Chu Ziwei berkata dengan lemah. Jadi ayo pergi sekarang. Dalam perjalanan pulang, saya menemukan bilik telepon. Lalu aku bilang aku akan membawa Chu Ziwei ke masa lalu. Dan di sisi lain rumah. Sudah berantakan dalam sekejap. Bocah ini. Saya menyuruhnya untuk membawa gadis itu malam ini. Pada akhirnya, dia bersikeras bahwa kebanyakan dari mereka tidak akan datang sampai besok. Ini bagus. Aku sudah menyiapkan beberapa masakan rumahan malam ini. Apakah Nona Shenlan sedikit bingung tentang ini? Anak saya tiba-tiba bergerak saat ini. Serangan itu membuatnya sama sekali tidak siap. Luo Jianjun meragukan istrinya. Masakan rumah tidak cukup? Tidak perlu bersiap lagi. Apa yang kau ketahui tentang kunjungan pertama calon menantumu? Saya tidak berbicara tentang membuat pesta mancu. Setidaknya itu tidak bisa buruk. Luo Fu bergumam dalam hatinya bahwa ini akan menjadi calon menantunya. Lau Luo, jangan duduk di sofa. Bangun, aku akan cepat menggoreng 2 piring. Anda pergi keluar untuk memanggang ayam, bebek, daging kepala babi atau semacamnya. Beli sebanyak yang Anda bisa. Luo Fu diusir dari rumah untuk berbelanja. Tunggu sampai Luo Jianjun membeli barangnya kembali. Shenlan dengan cepat menyiapkan 2 hidangan lagi. Dan kemudian bel pintu berbunyi. Mata Ibu Shen berbinar. Aku bergegas membuka pintu, dan anakku kembali. Ini Xiao Chu. Ibu Shen melihat Chu Ziwei. Saat bekas luka mengejutkan di wajah kecil itu. Matanya berhenti sebentar. Tapi itu hanya makan. Dewi bukanlah seseorang yang peduli dengan penampilan. Anak menyukai hal yang paling penting. Halo Bibi. Chu Ziwei memanggil dengan sopan. Ayo, Xiao Chu, masuk. Sang Dewi menyambut Chu Ziwei dengan sangat antusias. Cinta juga melihat raut wajah Chu Ziwei. Bekas luka palsu dilukis di. Tapi dia juga tidak menyukaiku. Chu Ziwei secara alami memanggilnya dengan sopan. Halo Paman. Chu Ziwei hampir tidak pernah menghadapi adegan seperti itu. Sedikit tidak nyaman. Beberapa perampokan membuka bibi. Saya di sini hanya untuk mengenali pintu hari ini. Aku akan kembali besok untuk membuat pelajaran untuk teman sekelas Luo. Aku pergi hari ini. Xiao Chu, tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Bibi bahkan tidak akan membiarkanmu makan bawang putih. Apa masalahnya? Ayo, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicara setelah makan malam. Chu Ziwei mau tidak mau berkata. Saya ditarik ke meja makan oleh Ibu Dewi. Bukankah ini makan malam besar hari ini? Makan ayam panggang terlihat nyata. Xiao Chu makan ayam panggang, saya belum menggunakan sumpit. Seluruh ayam panggang dibawa langsung ke Chu. Di depan guru. Reruntuhan sumpit saya tidak dimakan. Ayam panggang juga enak dimakan daging kepala babi. Saya akan menambahkan daging kepala babi. Sepiring penuh kepala babi. Dia dibawa ke Chu Ziwei oleh Ibu Dewi lagi. Ayo, Xiao. Punya kepala babi. Ditemani piring demi piring-piring. Aku hanya bisa menghela nafas dalam hatiku. Saya takut status keluarga saya akan datang lebih awal. Chu Ziwei melihat piring di depannya. Chai sedikit bingung untuk sementara waktu. Bibi, jangan melayaninya. Saya hanya akan makan apapun yang saya inginkan. UPS, Xiao. Sulit bagimu untuk datang sekali. Makanlah lebih banyak saat kau datang. Anggap saja rumah sendiri. Lagi pula, saya tidak tahu apakah itu benar-benar saya di masa depan. Chu Ziwei sedikit cuek. Aku tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Shenlan. Hanya. Ucapan Shenlan membuatnya memperlakukan ini sebagai rumahnya sendiri. Chu Ziwei mendengarnya. Itu membuatnya merasa sedikit hangat di hatinya. Lihat aku baru saja berbicara. Apa yang ingin Xiao Chu makan? Bibi memberimu rumah. Shenlan dengan antusias memasukkan potongan demi potongan hidangan daging. Tertangkap di mangkuk Chu Ziwei. Setelah makan malam ini,
Gadis kecil itu merasa telah didukung sampai. Setelah makan malam, ketika Shenlan ingin membereskan piring dan sumpit, Chu Ziwei buru-buru berkata, Bibi, aku akan membantumu membersihkan diri. Tidak ada dapur. Duduk saja. Chu Ziwei juga ingin membantu membersihkan. Pada akhirnya, setelah dengan cepat ditolak oleh Ibu Dewi, dia hanya bisa menyerah. Harta karun kecil, apakah kamu akan kembali? Apakah Anda ingin saya membawa Anda kembali? Saya datang ke sisi Chu Ziwei. Aku akan membantumu berbaikan sebentar sebelum kembali. Chu Ziwei berkata dengan lemah. Kecuali tidak baik untuk pergi sekarang. Kata-kata Anda berutang uang kepada saya hari ini belum ditulis. Anda bisa menyelesaikannya sebentar lagi. UPS, Xiao. Lalu kamu pergi untuk membuat kelas. Tidak apa-apa untuk sedikit terlambat. Aku akan membiarkan bocah ini membawamu kembali saat itu. Dewi tidak bisa tidak berkata. Dia mengirim mereka berdua ke kamar. Ral melihat pintu tertutup. Saya sedikit khawatir dengan perlakuan anak laki-laki dan janda mereka yang kesepian. Semuanya akan baik-baik saja dalam satu ruangan, kan? Ada apa? Apa bagusnya bertahan? Chu Ziwei datang ke kamarku. Wajah kecilnya juga agak merah untuk sementara waktu. Ini pertama kalinya dia berada di kamar anak laki-laki. Chu. Jantung kecil Ziyu mulai berdebar. Saya akan mulai membuat pelajaran. Anda dapat menanyakan apapun yang tidak Anda mengerti. Aku melihat kelinci putih kecil yang panik. Sudut mulut sedikit melengkung tanpa minyak. Sekarang. Semua di ruangan yang sama dengan kelinci putih kecilku. Hubungan berikut antara keduanya berkembang. Anda pasti bisa membuat kemajuan besar. Harta karun kecil. Anda tidak perlu repot untuk menulis setiap hari. Tulis laporan umum hari ini. Tulis saja uang yang kubawakan untukmu. Uang untukmu. Anda akan membayar saya kembali 1,3 kali di masa depan. Chu Ziwei sedikit tercengang. Tidak, kamu tidak. Apa? Tidak. Bagaimanapun, tidak perlu 1 atau 2 hari bagi kami untuk menghasilkan uang. Ketika Anda menjadi pasangan saya, Anda tidak ingin melarikan diri. Anda tidak bisa repot-repot menulis kalimat setiap hari, bukan? Selain itu, aku berinvestasi lebih dahulu. Anda akan membayar saya kembali lebih banyak waktu di masa depan. Mendengar saya menggunakan ini sebagai alasan lagi. Hati Chu Ziwei juga ada hubungannya denganku. Anda hanya dapat melakukan apa yang saya inginkan dengan lemah. Tunggu sampai kata-kata Chu Ziwei tertulis. Aku menganggukkan kepalaku puas. Saya ingin menghabiskan uang untuk kelinci putih kecil di masa depan. Anda bisa lebih tegak. Ayo, mari kita mulai membuat pelajaran. Tidak, tapi tidak terlambat. Aku harus kembali lebih awal. Chu Ziwei berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi mari kita berlatih hari ini. Ini resmi dimulai besok. Saya melakukan latihan saya sendiri. Tangan kecil Chu Ziwei hanya ingin menunjukku pada sebuah pertanyaan. Dan aku meletakkan tanganku dengan cara ini. Tangan keduanya kebetulan. Kami menangkap mereka bersama. Momen ini. Gadis kecil itu hanya merasa seperti akan disetrum. Dari mati rasa di telapak tangan hingga seluruh tubuh. Chu Ziwei hanya merasa otaknya kosong. Saya tidak bisa memikirkan apapun untuk sementara waktu. Aku juga sedikit galak. Aku benar-benar tidak ingin meraih tangan kelinci putih kecil barusan. Hanya siap untuk melakukan pertanyaan. Letakkan saja tanganmu di sana. Siapa yang tahu bahwa tangan kecil Chu Ziwei hanya akan menunjuk ke arahnya? Akibatnya, keduanya terjebak bersama oleh kebetulan seperti itu. Putra Xiao Chu. Apakah Anda ingin buah? Dewi mengetuk pintu dan masuk. Melihat pemandangan di depannya, ekspresinya sedikit konsisten. Lalu aku batuk, haha. Ibu tidak melihat apa-apa. Kemudian Dewi menutup pintu dan keluar. Chu Zi mengatakan bahwa dia kembali sadar saat ini. Dengan tergesa-gesa menarik tangan kecilnya. Pertanyaan Anda sangat bagus. Aku akan kembali besok untuk memberimu pelajaran make up. Aku akan kembali dulu. Chu Ziwei seperti rusa yang ketakutan. Saya akan memberi Anda harta kecil, tidak perlu. Ini sudah larut. Saya harus mengirim Anda. Ketika saya mengirim Chu Ziwei pergi, aku bertemu dengan tatapan Ibu Dewi yang sangat ambigu. Ini membuat kepala kecil Chu Ziwei hampir. Itu menggantung lebih rendah. Selamat tinggal Bibi.
Selamat tinggal paman. Xiao Chu, ingat untuk kembali besok? Jadikan ini rumahmu. Chu Ziwei hanya merasa bahwa kultivasinya tidak bagus. Tenang saat Wen Rui menjawab setelah itu. Tergesa-gesa pergi. Kami berdua sedikit diam di sepanjang jalan. Lagi pula, bahkan di kehidupan sebelumnya. Saya bahkan tidak pernah meraih tangan kelinci putih kecil itu. Hai harta kecil. Kapan kamu akan datang besok? Saya mengatakan sesuatu untuk meredakan rasa malu. Respon lemah Chu Ziwei. Saya akan datang setelah sarapan. Setelah berbicara, Chu Ziwei berkata dengan lemah. Jangan sampai Bibi menyiapkan sarapan untukku besok pagi. Saya benar-benar akan kembali setelah sarapan. Aku akan memberitahu ibuku. Aku berada di depan jalan. Chu Ziwei mengikuti di belakang dengan kepala menunduk. Saya tidak berharap saya tiba-tiba berhenti. Chu Ziwei tidak memperhatikan. Dan itu memukul saya. Setelah sadar dia memukulku. Dia bergegas seperti rusa yang ketakutan. Melompat mundur beberapa kali. Bu Luo. Apa kau terluka? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana saya bisa terluka dengan percakapan dari hati ke hati yang begitu kuat? Luo, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Chu Ziwei sedikit khawatir. Aku sungguh baik-baik saja. Ayo, aku akan membawamu kembali. 2 orang. Lanjutkan ke komunitas lama tempat Chu Ziwei berada. Chu Ziwei tidak berani melanjutkan kali ini. Ia berlalu dengan kepala tertunduk. Setelah sampai di gerbang komunitas, Chu Ziwei berkata dengan lemah, teman sekelas Luo. Cukup bagi Anda untuk mengirim saya ke sini. Ini sudah larut. Segera kembali. Dan aku menatapnya dan aku mengangguk. Kemudian berbalik. Chu Ziwei menatapku sebentar. Saya merasa sedikit enggan. Memikirkan bagaimana aku meraih tangan kecilnya sebelumnya. Aku merasakan jantung kecilku berdetak sangat keras. Tidak berani melihat lagi. Aku juga takut orang tuaku khawatir. Buru-buru masuk ke gedung unit. Keesokan paginya, setelah sarapan, bel pintu di rumahku berbunyi. Ibu pergi membuka pintu secepatnya. Halo Bibi. Benar saja, itu adalah Chu Ziwei yang berdiri di luar. Oh, ini dia Xiao Chu. Ayo, masuk. Bibi sudah lama menunggumu. Sang Dewi menyambut Chu Ziwei dengan sangat antusias. Setelah melihat Luo Fu, Chu Ziwei juga dengan sopan memanggil Paman halo. Paman juga sangat antusias dengan Chu Ziwei. Dan aku keluar dari kamar. Harta karung kecil, ini dia. Wajah Chu Ziwei memerah. Setelah Chu Ziwei menganggukkan kepalanya. 2 orang. Segera, Dewi dikirim ke kamar dengan sangat antusias. Kemudian Dewi membawanya dengan buah dan makanan ringan. Besar dan kecil. Dipersiapkan dengan baik. Setelah Ibu Shen membawa itu semua ke dalam kamar. Berhenti saja. Chu Ziwei dan aku ditinggalkan di kamar. Chu Ziwei merasa sedikit panas di wajahnya. Mari kita mulai membuat pelajaran. Oke harta kecilku. Keduanya terus mengarang pelajaran sesuai progres review kemarin. Tinjau, Anda melakukan pertanyaan serupa ini terlebih dahulu. Gadis kecil itu jauh. Sedikit tangan menyusut sedikit. Pada saat ini, saya ingat tangan yang dia dan saya pegang kemarin. Dan aku menganggukkan kepalaku. Setelah 2 orang mengulasnya sekali. Tanpa sadar, posisi keduanya semakin dekat dan dekat. Bagaimana Anda menjadi teman sekelas? Tiba-tiba dia menyadari. Saya benar-benar memiliki kesempatan untuk melakukannya di sebelahnya. Chu Ziwei tiba-tiba memiliki beberapa gejala. Keduanya sangat dekat sekarang. Kita bahkan bisa merasakan nafas satu sama lain. Santai saja. Seru gadis kecil itu. Melompat mundur seperti anak rusa yang terkejut. Hanya saja dia tidak berdiri diam dengan tergesa-gesa. Betis saya tersandung bangku. Aku akan jatuh ke tanah. Jadi saya menariknya. Lengan seragam sekolah lebar Chu Ziwei. Sekarang aku tidak bisa menahan Chu Ziwei. Sebaliknya, itu adalah lengan seragam sekolah Chu Ziwei. Aku baru saja merobek otak. Chu Ziwei sedang panik. Naluri membuatnya menyambar ke arah lenganku. Akibatnya, saya juga tidak bisa diam. Dia langsung ditarik ke bawah oleh Chu Ziwei.
Momen ini, otak Chu Ziwei menjadi kosong. Bagaimana dia bisa jatuh seperti itu? Dan itu menarikku ke bawah juga. Kali ini, wajah keduanya kembali dipukul keras. Hampir sebagus sebelumnya. Jika saya tidak hanya memegang tanah dengan tangan saya. Mungkin aku di atasnya sekarang. Ini membuat pikiran gadis kecil itu. Aku tak bisa berpikir sama sekali. Nak, apakah Xiao Chu baik-baik saja? Saya mendengar Dewi dengan lembut mendorong pintu terbuka di luar. Setelah melihat pemandangan ini di dalam ruangan, saya tidak bisa mengatakan apa selanjutnya. Saya melihat putra saya dan Chu Ziwei jatuh ke tanah. Itu terlihat seperti dinding di tanah. Intinya adalah Chu Ziwei. Ada lubang besar di lengan baju di tubuhku sekarang. Jelas robek. Adegan itu sangat sunyi untuk sementara waktu. Dewi akhirnya memutar kelopak matanya. Hai. Pria ini sudah tua. Mata mudah digunakan. Tidak bisa melihat dengan jelas. Kembali dan temukan obat tetes mata. Dewi berpura-pura umum. Aku merasakan tanganku di depan mataku dan terulur. Kemudian pintu tertutup lagi. Bocah ini, apakah dia berjanji padaku untuk memperhatikan keselamatan? Itulah yang dia janjikan padaku. Tetap aman. Jempol Tuhan terasa marah. Adegan di kamar barusan. Dia tidak melihatnya sama sekali. Di mana tampilan memperhatikan keselamatan? Saya mengatakan kepada anak saya untuk tidak bergerak terlalu cepat. Ternyata itu ilmu roket. Sepertinya saya perlu membantu mereka memperhatikan keselamatan. Dewi memikirkan hal ini dan bergegas kembali ke kamar untuk menemukan sesuatu. Di kamarku saat ini. Setelah ibuku masuk. Otaknya sedikit galak. Chu Ziwei dan aku kembali sadar dalam sekejap. Aku melepaskan Chu Ziwei dan bangun dengan cepat. Dan saat aku bangun, Chu Ziwei seperti kelinci yang ketakutan. Melompat. Wajah gadis kecil itu sangat panas sekarang. Nini, Anda melakukannya dengan baik dalam kursus Anda. Aku akan kembali dulu. Chu Ziwei hampir menutupi wajahnya sekarang. Keluar dari sini secepat yang kamu bisa. Tetapi ketika Chu Ziwei hendak melarikan diri, aku hampir tanpa sadar meraihnya. Harta karun kecil, kembali saja seperti ini. Aku merobek pakaianmu. Terserah saya untuk mengetahuinya. Saya baru saja selesai berbicara. Dia merasa bahwa tubuh Chu Ziwei sedikit zen. Setelah bereaksi, saya baru menyadari bahwa saya menarik lengan bawahnya yang jernih. Dan aku membiarkan dia pergi. Apakah wajah kecil Chu Ziwei jelas merah? Aku akan mencari tahu pakaianku sendiri. Dan itu bukan urusanmu. Kau tak bermaksud. Aku merobek pakaian untukmu. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku? Dan harta kecil, bagaimana Anda bisa kembali seperti ini? Aku akan mencarikan gaun untukmu dulu. Aku akan menemanimu membeli pakaian sebentar lagi. Saya tidak bisa tidak mengatakan. Saya pergi mencari Chu Ziwei gaun saya. Tapi ketika saya memakainya, saya berkata sedikit mendominasi. Chu Ziwei hanya bisa melakukannya dengan patuh. Saya akan mengajak Chu Ziwei berbelanja pakaian. Aku hanya mendengar suara Shenlan dari luar pintu. Hai, nak. Ibu menemukan sesuatu. Anda mungkin menggunakannya selanjutnya. Suara jatuh. Ibu memasukkan paket Titi ke bawah pintu. Saya sangat malu melihat kemasan Titi ini. Aku bergegas. Ambil paket Titi ini dan masukkan ke dalam saku Anda. Saya harap Chu Ziwei tidak melihatnya. Tapi gadis kecil itu sudah melihatnya. Aku hanya tidak tahu apa itu. Bibi Luo. Apa yang Bibi serahkan barusan? Chu Ziwei ingin mengubah topik saat ini. Tidak ada apa-apa. Itu hanya balon. Balon. Lalu mengapa Bibi mengatakan Anda mungkin membutuhkannya? Wajah Chu Ziwei bingung dan bingung. Mungkin. Ibu yang berpikir akan stres bagi kita untuk terus belajar. Biarkan aku meledakkan balon untuk dekompresi. Oke, mari kita berhenti membicarakan itu. Ayo belanja baju. Lalu aku membawa Chu Ziwei keluar dari ruangan. Lihat dua orang keluar. Dewi batuk kering untuk mengingatkannya. Hai, nak. Anak laki-laki sebenarnya harus lebih lembut. Jangan terlalu kasar. Saya sedikit terdiam. Tapi saat ini, itu hanya bisa mempengaruhi ibu untuk tahu.
Ayo keluar. Apa yang kamu dan Xiao Chu lakukan? Pakaiannya robek. Aku mengajaknya berbelanja pakaian. Kami mungkin tidak akan kembali pada siang hari. Dewi tampak memahami intinya dalam sekejap. Membeli gaun. Adapun siang hari, bukankah Anda belum tentu kembali? Dewi menatap keduanya. Saya tahu sedikit di hati saya, hai nak. Sebenarnya kamu tidak harus keluar. Sebenarnya, itu hanya di rumah. Ibu berjanji tidak akan mengganggumu. Wajah Chu Ziwei bingung saat ini. Bagaimana saya bisa membeli pakaian di sini? Seperti yang dikatakan Ibu Tuhan, ini ada di rumah. Biarkan Chu Ziwei yang sederhana tidak tahu apa artinya. Sekarang saya tahu itu sulit untuk dijelaskan. Dia buru-buru menarik Chu Ziwei dan berjalan keluar. Kemudian keduanya pergi ke toko rantai pakaian. Ini adalah pramuniaga yang menang. Apakah kalian berdua datang untuk membeli pakaian? Pramuniaga wanita akan merekomendasikan Chu Ziwei. Mantel? Dengarkan aku dulu, lihat celana dalamnya dulu. Sertifikat penjualan wanita. Lalu ia mengangguk dan mengajak keduanya ke celana dalam. Chu Ziwei tercengang saat ini. Wajah tersenyum itu jelas sedikit memerah. Aku akan mengajaknya berbelanja pakaian dalam sekarang. Secara tidak sengaja sebelum memikirkanku. Tindakan merobek lengan seragam sekolahnya. Chu Ziwei hanya merasa. Apakah saya melihat sesuatu di interior? Hei, harta kecil, jangan salah paham. Aku tak melihat apapun. Baru saja melihat si deban kecil. Tidak baik bagimu untuk tetap memakainya. Pakaian dalam harus dibeli. Chu Ziwei hanya bisa mengangguk dengan wajah merah. Berapa ukuran yang dipakai gadis kecil itu sebelumnya? Saya sedikit terkejut bahwa saya belum memakainya dan menjualnya. Apa kau belum mengubahnya? Kemudian Anda terlambat mengubahnya, yang akan mempengaruhi perkembangan Anda. Ayo, masuk, adikku akan memberimu inspeksi visual dulu. Pramuniaga itu masuk ruang ganti dengan bulan perawannya. Tunggu sampai pintu ruang ganti terbuka. Cewek. Seluruh orang dalam penjualan memiliki rasa kebingungan. Penjualan wanita yang sedang tidur keluar dari ruang ganti. Dia melihat ke bawah pada kedalamannya sendiri. Lalu aku hanya bisa iri. Sangat asam untuk memilih pakaian dalam untuk bulan perawan. Hanya saja setelah pramuniaga wanita masuk ke ruang ganti. Keluar lagi segera. Kemudian saya mengambil model yang lebih besar. Saya tidak tahu berapa kali harus bolak-balik. Akhirnya, Chu Zi berkata. Akhirnya keluar juga bersama pramuniaga wanita. Bagaimana dengan harta kecil? Apakah masih cocok? Wajah kecil Chu Ziwei memerah. Pembukaan yang lemah. Saya merasa bahwa itu bisa menjadi model lain yang lebih besar. Tapi orang-orang sibuk. Terlalu sering mendapatkannya untukku. Maaf mengubahnya lagi. Itu saja. Apa yang dikatakan Chu Ziwei. Biarkan hati seorang pramuniaga wanita. Aku hanya merasa kedinginan karena ditusuk pisau. Model ini belum terlalu cocok. Hati pramuniaga wanita penuh dengan kesedihan. Apa yang dia katakan sebelumnya tidak mengubah itu. Jika itu mempengaruhi perkembangan. Sekarang dia benar-benar tidak bisa mengatakannya lagi. Setelah membeli pakaian dalam. Saya membeli mantel untuk Chu Ziwei lagi. Saya akhirnya membelikannya pakaian hangat. Jaket sweater atau semacamnya. Tambahkan gaun lain. Itu saja. Benar-benar tidak membeli lagi. Chu Zi berkata dengan lemah. Bahkan ini dia tidak ingin aku beli. Dia hanya perlu membeli satu atasan paling banyak. Saya akhirnya membelinya begitu banyak. Di bawah dominasiku, dia hanya bisa menerima. Tapi sekarang dia benar-benar merasa tidak bisa membelinya lagi. Bahkan jika aku terus mendominasi dengannya, dia tidak bisa menerimanya. Dan aku menatapnya. Dan itu cukup banyak untuk waktu yang singkat. Beli lebih banyak. Aku takut gadis kecil itu benar-benar tidak akan menerimanya lagi. Oke, itu saja. Harta karun kecil, Anda mengenakan semua pakaian hangat dan sebagainya. Bungkus pakaian lainnya. Setelah check out, Chu Ziwei dan aku meninggalkan rantai pakaian. Sebelum Anda menyadarinya, ini sudah siang. Berjalan di harta kecil. Ayo cari tempat makan. Tidak, aku akan pulang dan makan. Wajah Chu Ziwei masih sedikit merah. Apa yang terjadi di kamarku sebelumnya?
Termasuk fakta bahwa aku menemaninya membeli pakaian dalam barusan. Hati sepasang gadis kecil. Menghasilkan dampak spiritual yang kuat. Saya sudah setuju dengan orang tua saya sebelumnya. Pulang untuk makan siang. Chu Ziwei menambahkan dengan lemah. Dan aku menatapnya. Oke, kalau begitu aku akan membawamu kembali. Setelah datang ke komunitas lama tempat Chu Ziwei tinggal. Chu Ziwei tidak membiarkan saya mengirimnya seperti sebelumnya. Itu bahkan lebih memerah. Saya tidak akan pergi ke kelas make up di sore hari. Mungkin tidak datang besok. Akan lagi minggu depan. Datang dan saya bilangnya. Saya tahu bahwa gadis kecil berkulit tipis. Semua ini terjadi hari ini. Untuk hati Chu Ziwei. Itu pasti menyebabkan kejutan psikologis yang sangat kuat. Biarkan dia santai saja. Saya menemukan tempat untuk makan siang dan pulang. Baru pulang. Aku bertemu dengan tatapan ambigu ibuku. Ibu, kembalikan ini padamu. Saya memasukkan paket titi ke bawah pintu yang diletakkan ibu saya di bawah pintu sebelumnya. Menyerahkannya kembali. Ibu melihat saya mengembalikan kemasan titi ini. Aku tidak tahu kemana aku pergi. Kamu terlihat sangat sedih, kamu bocah bau. Itu tidak benar-benar berhasil pada akhirnya. Hanya keras. Gadis itu masih sangat muda. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Ya, Anda telah merobek pakaian orang lain sebelumnya. Apalagi yang tidak bisa kau lakukan? Dan aku tidak bisa berkata-kata. Di mana ini? Ibu, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Saya baru saja menemani Little Treasure untuk membeli pakaian sebelumnya. Tidak ada yang lain sama sekali. Ini dia. Saya akan menemani Chu Ziwei membeli pakaian. Termasuk aku. Mengapa Anda mengatakan bahwa keduanya mungkin tidak kembali pada siang hari? Sampaikan pada Nona Shenlan. Setelah ibu mendengarkan. Saya percaya anak saya benar-benar tidak melakukan hal semacam itu lagi. Aku menghela napas lega. Tidak bisa tidak sedikit kecewa. Kenapa kamu tidak melakukannya, nak? Aku sedikit tercengang saat mendengarnya, Bu. Tidak peduli apa yang saya lakukan, itu salah. Ada apa? Penjelasan terakhir terserah ibu. Apa ada masalah? Tentu saja tidak masalah ibu. Tolong singkirkan ini. Ibu melihat dan menyebutkan kemasannya. Ibu, apa yang kamu lakukan dengan ini? Kamu menyimpannya. Bagaimanapun, bahkan jika Anda tidak menggunakannya sekarang. Cepat atau lambat. Dan saya memikirkannya, dan saya menyimpannya. Hai ibu. Saya menyimpannya karena saya pikir itu akan digunakan cepat atau lambat. Ini tidak ada hubungannya dengan harta kecil itu sekarang. Kami benar-benar tidak menjalin hubungan sekarang. Ibu berpose kamu menatapku. Ekspresi drama melihat Tuhan. Ibu tidak percaya padaku dan aku tidak akan menjelaskan banyak. Setelah menyimpan kemasan titi, dia kembali ke kamar. Di sore hari. Aku di kamar. Isi kelas make up sebelum Chu Zile. Termasuk pelajaran make up dua arahku untuk Chu Zile. Mereka semua telah ditinjau dan dikonsolidasikan. Lalu aku membuat alasan untuk ibuku. Pergi ke toko lotre. Dalam ingatanku. Nama lotre yang memenangkan jackpot. Waktu untuk membeli tiket lotre adalah besok. Anda harus mengikuti rencananya hari ini. Beritahu saja pemilik toko lotre. Apakah anak itu membeli tiket lotre? Pemilik toko lotre melihat jalan dan saya datang. Sambut aku. Bos tidak akan membelinya hari ini. Aku akan beli tiket lotre di tokomu besok. Tidak peduli siapa yang membeli berapa banyak. Berapa biaya bagi Anda untuk memberi saya yang sama? Pemilik toko lotre sedikit terkejut, anak muda. Kau yakin? Maka Anda harus memberi saya deposit terlebih dahulu. Jika tidak, jika Anda membiarkan saya memainkan tiket lotre ini, jangan datang untuk mengambilnya. Maka saya harus menaruh semua uang saya sendiri. Dan saya meletakkan deposit tanpa ragu-ragu. Setelah mengucapkan salam pada bos di akhir, saya juga meninggalkan toko lotre. Setelah jam 8 malam besok malam, datang saja dan dapatkan tiket lotre. Dalam perjalanan kembali. Omong-omong, aku membeli konsol permainan Overlord. Karena aku mendasarkan ingatanku pada kehidupan lampau. Dan Anda dapat memprogramnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pergi dari Manong ke bos besar grup. Pemrograman pengantar.
Saya mempelajarinya di mesin pembelajaran Xiao Bawang. Seorang pengganggu dengan begitu banyak fungsi pembelajaran. Saya cukup percaya diri bagi orang tua untuk membelinya. Tunggu sampai mereka membeli pengganggu kecil ini. Setelah mesin belajar, saya secara alami memiliki cara yang lebih baik untuk menindaklanjuti. Biarkan anak-anak mereka tidak dapat dipisahkan darinya. Rencana di balik ini. Tentu saja, Anda membutuhkan banyak kartu permainan untuk memamerkan sihir Anda. Di malam hari, Chu Ziwei dan aku akan bertemu di tempat lama. Saya pergi ke toko serba ada sebelumnya untuk mengisi ulang terlebih dahulu. Sumber Verrule adalah ketika akan pergi. Biarkan bos wanita memberi saya beberapa tanda terima kosong. Membeli beberapa stiker lagi. Dan ketika saya pergi, saya memisahkan stiker kecil ini. Diposting di tanda terima. Chu Ziwei sedikit bingung. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Cinta. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Hari ini adalah hari terakhir kami mendirikan kios dan cincin. Hari ini adalah hari terakhir untuk memberikan kembali kepada pelanggan tetap. Adapun tanda terima dengan stiker, saya memiliki kegunaan lain. Chu Ziwei menunggu sejenak. Apakah hari ini hari terakhir mendirikan kios? Itu besok. Mungkin tidak keluar dengannya? Ingat di sini. Hati Chu Ziwei. Minyak Merlin sedikit hilang. Hanya saja dia belum mengetahuinya. Apa yang saya sebut hari terakhir putaran. Bukannya aku tidak berencana untuk pergi bersamanya di masa depan. Saya menemukan sesuatu yang lebih menarik. Chu Ziwei dan saya baru saja datang ke alun-alun. Banyak bibi dari pelanggan tetap datang bersama. Aduh, bos kecil, Anda akhirnya di sini. Anak di rumah saya ini sudah lama berteriak-teriak. Setelah Verrule dimulai. Setelah kakek nenek menerimanya dan melemparkannya beberapa kali. Merasa sedikit terkejut. Mengapa Anda merasa bahwa lingkaran lebih baik hari ini? Ya, aku punya 2 dari mereka. Cincin lem keras di tangan telah dilepas. Berubah menjadi cincin bambu sederhana. Tanpa sengaja, ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Bibi semua antusias. Kecuali Ziwei membantuku. Oke, sekian untuk Verrule hari ini. Hari ini juga untuk memberitahu semua orang. Ini adalah hari terakhir kami laping. Besok, kami akan meluncurkan produk baru. Untuk melakukan tampilan produk. Jika Anda makan tanda terima untuk menonton pembelian, akan ada diskon tambahan. Segera setelah saya mengatakan ini. Bahkan Chu Ziwei adalah satu generasi. Ternyata hari terakhir yang saya katakan adalah mendirikan kios dan menelepon. Bukannya keduanya tidak akan keluar bersama. Hati gadis kecil itu tidak bisa dijelaskan. Saya sedikit senang. Dan dia tahu itu. Mengapa saya mendapatkan tanda terima itu sebelumnya? Kemudian saya akan mengirimkan produk besok. Setelah memberitahu paman dan bibi. Semua mata paman dan bibi berbinar saat mendengarnya. Katakan saja ini bagus dan ini bagus. Setelah itu, ketika Chu Ziwei dan aku akan pergi. Juga tersebar. Simpan tanda terima di tangan Anda. Menunggu untuk membawa anak-anak untuk bergabung dengan kami besok. Chu Ziwei tampak bingung. Saya tidak tahu produk apa yang saya maksud. Membantu belajar mengurangi stres. Apa yang gadis kecil itu pikirkan, teman sekelas Luo? Produk yang Anda sebutkan. Apakah terakhir kali Bibi lewat ke kamar? Jenis balon yang meledak? Seorang gadis kecil yang sederhana secara alami. Tidak mungkin untuk mengetahui apa itu. Secara naluriah percaya kata-kataku. Saya pikir saya akan menjual balon berikutnya. Dan menghadap mata sederhana kelinci putih kecil. Aku tidak tahu bagaimana menyapanya. Bukan tidak mungkin untuk menjual jalan itu. Tetapi akan ada lebih banyak pasar dalam beberapa tahun. Kita bisa mempertimbangkan kembali untuk menjual. Gadis kecil itu terlihat cuek. Lihat tatapan polosnya. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh tentang topik ini. Little Treasure tidak membicarakan hal ini lagi. Datanglah ke rumahku sebentar malam ini. Mari kita membuat pelajaran untuk satu sama lain. Mereka berdua mengalami insiden kecil pada Sabtu pagi. Acara intim. Plus, setelah membeli pakaian untuk kelinci putih kecil. Sekarang Minggu malam. Mentalitas kelinci putih kecil harus mirip. Pelan-pelan. Wajah kecil Chu Ziwei menjadi sedikit merah setelah menyikatnya. Tidak diragukan lagi memikirkan masa lalu. Namun,
Ada beberapa keraguan di hatinya. Hanya karena saya berbicara tentang membuat pelajaran untuk satu sama lain. Bukannya dia memberiku pelajaran make up. Dia tidak punya apa-apa untuk menebusku sekarang. Waktu kelas. Tapi dia punya banyak pertanyaan untukku. Saya tercabik-cabik di hati saya untuk sementara waktu. Bagaimana dengan harta kecil? Sekarang Anda harus selalu memiliki sedikit. Apakah sudah waktunya? Selain itu, selain mengarang pelajaran setelah pergi ke sana, saya hanya bisa menunjukkan produk baru itu. Kecuali Ziwei, yang tahu dia salah menebak sebelumnya. Produk baru saya. Ada produk baru lainnya di mulut saya. Gadis kecil itu juga sedikit penasaran. Oke dibantu untuk belajar. Di bawah tren ganda keingintahuan. Gadis kecil itu akhirnya setuju. Tapi bisakah saya membuat permintaan kecil? Apa mungkin? Ayo pergi ke rumahmu setelah makan malam di luar. Chu Ziwei berkata dengan lemah. Itu semacam permintaan kecil terakhirnya. Lagi pula, jika Anda pergi ke rumah saya. Bibi Shen sangat antusias. Itu membuatnya merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Apakah itu semuanya? Oke, tidak masalah. Ada satu hal lagi. Bisakah saya mentraktir Anda saat Anda membayar tagihan? Chu Ziwei berbisik. Dia sudah berutang banyak padaku. Kali ini dia ingin mentraktirku makan enak. Dan aku menatapnya. Oke. Semua terserah padamu. Tapi setelah pergi ke rumahku, Anda harus mengandalkan saya. Ya, oke. Ada cahaya dalam kecantikan gadis kecil itu. Kemudian Chu Ziwei dan saya menemukan sebuah toko. Setelah makan malam, saatnya membayar tagihan. Gadis kecil itu dengan senang hati pergi untuk membayar tagihan. Tapi hari ini aku tidak menelepon ibuku untuk mengingatkannya. Baru saja membunyikan bel pintu ketika saya sampai di rumah. Itu semacam mengingatkan mereka. Kemudian dia membuka pintu dan masuk bersama Chu Ziwei. Nak, kamu punya kuncinya dan kamu masih membunyikan bel pintu. UPS. Xiao Chu ada di sini. Masuk, masuk. Dewi langsung tersenyum saat melihat Chu Ziwei. Halo Bibi. Chu Ziwei memanggil Xiao Chu dengan penuh semangat. Belum makan. Bibi akan membuat 2 hidangan lagi sekarang? Tidak, saya sudah makan. Sungguh, jangan berbohong pada Bibi. Chu Ziwei buru-buru membuka mulutnya. Kami benar-benar makan. Dewi langsung meraih intinya. Ternyata Xiao Chu tidak makan malam sendirian. Saya masih makan dengan bayi laki-laki saya. Jadi itu berjalan cukup baik. Xing Xiao. Lain kali kamu datang. Jangan makan terlebih dahulu. Bibi akan memasak sesuatu yang lezat untukmu. Chu Ziwei hanya bisa mengangguk lemah. Kami memang makan. Ayo kembali ke kamar kita dulu. Keluar untuk belajar nanti. Setelah memasuki ruangan, saya mengeluarkan sesuatu, harta kecil. Ini untukmu. Chu Ziwei tampak sedikit dipandu. Apa yang saya keluarkan adalah tas sekolah merah muda baru. Saya melihat tas sekolah merah muda baru di tangan saya. Chu Ziwei merasa sedikit tercengang. Lalu dia buru-buru memukulku dengan kepala putih. Aku tidak tahan. Tidak bisa mau. Anda dapat menerima harta kecil dari pakaian sebelumnya. Tas sekolahnya juga tidak sama? Itu masih berbeda, kata Chu Ziwei lemah. Saya sedikit menggoda harta kecil itu. Kau pikir aku merobek pakaianmu untukmu sebelumnya. Jadi, aku akan membelikanmu pakaian. Lebih mudah bagimu untuk menerima. Dalam hal itu, lalu aku akan merobek tas sekolahmu lagi. Apakah mudah bagimu untuk menerimanya? Aku tidak bermaksud begitu. Chu Ziwei berbisik. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Hatiku semakin melankolis. Calon istri terlalu berbudi luhur. Ini gangguan seperti itu. Harta karun kecil. Maka jangan anggap ini sebagai hadiah untuknya. Anggap saja sebagai investasi. Bagaimanapun, Anda dapat membayar saya kembali 30% lebih banyak di masa depan. Saya mendapatkannya juga. Ayo dulu. Saya tidak bisa tidak mengatakan. Ambil saja tas sekolah kecil lusuh milik Chu Ziwei. Melepasnya dari punggungnya. Bawalah dia tas sekolah merah muda baru ini. Chu Ziwei hanya bisa menerimanya dalam hati saat ini.
Ada sesuatu yang masam di hatinya. Sesuatu yang hangat lagi. Dia tahu aku merawatnya dengan cara ini. Kecuali orang tuaku. Aku orang pertama yang begitu baik padanya. Ada lebih banyak Bibi Shen sekarang. Paman Luo sangat baik padanya. Chu Ziwei hampir panas saat ini. Murid Luo, apakah kamu pernah jatuh cinta? Tepat setelah bertanya pada Chu Ziwei, aku menyesalinya. Apa yang dia katakan? Mengapa Anda menanyakan pertanyaan pribadi seperti itu? Aku menatap kelinci putih kecil itu dengan terkejut. Kemudian sudut mulutnya sedikit melengkung. Ada apa? Saya belum membicarakannya. Setelah Chu Ziwei selesai berbicara dengan lemah. Saya tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, Anda memotong mulut Anda lagi. Jika bertemu orang yang tepat. Kapan kamu akan jatuh cinta? Apa yang saya ingat? Terkekeh dan bertanya kembali, lalu harta kecilku. Jika kamu bertemu seseorang yang kamu sukai. Kapan kamu siap untuk jatuh cinta? Jangan katakan dulu. Mengapa kita tidak menggunakan kertas? Mari luangkan waktu kita masing-masing ingin jatuh cinta. Tuliskan. Lihat apakah pandangan kita tentang cinta serupa. Dan kemudian saya membawa pena dan kertas. Chu Ziwei dengan tatapan kosong mengklik. Aku mengambil pena dan kertas, menoleh, dan menulis di sisi lain. Tunggu sampai mereka berdua memasangkan jawaban tertulis. Chu Ziwei bahkan lebih tercengang. Pemandu keduanya menulis kata-kata yang sama. Bersiaplah untuk menunggu sampai setelah ujian masuk perguruan tinggi untuk jatuh cinta. Aku pura-pura terkejut, harta kecil. Aku tidak menduganya. Anda juga bersiap untuk mulai berkencan setelah ujian masuk perguruan tinggi. Jadi kita benar-benar berada di halaman yang sama. Pertandingan alami. Dari hati ke hati. Pertandingan alami. Kata-kata seperti itu. Biarkan saja. Wajah gadis kecil itu sangat panas hingga pingsan. Orang jahat besar yang selalu menindas dan peduli padanya. Apa yang kau lakukan? Bisakah Anda mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu? Di mana? Maksudku, ada banyak orang di luar sana yang berpikir seperti itu. Gadis kecil itu berdebat dengan suara pelan. Sudut mulutku naik sedikit. Ia tersenyum dan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya benar-benar berada di halaman yang sama dalam hal ini. Bahkan di kehidupan sebelumnya. Saya juga bersiap untuk mengaku kepada kelinci putih kecil setelah ujian masuk perguruan tinggi. Melihatku tak bicara, hanya tersenyum seperti ini, menatapnya. Wajah kecil Chu Ziwei bahkan lebih merah. Bukankah kau bilang mau belajar? Ayo belajar. Aku juga tahu. Karakter kelinci putih kecil selalu pemalu. Ayo seperti ini. Wajah kecilnya. Ini benar-benar akan menjadi teko kecil yang memancarkan ambisi. Oke, mari kita keluar dan belajar sekarang. Kemudian tunggu sampai saya mendapatkan tas sekolah saya sebelumnya. Jangan ambil tas sekolah. Setidaknya memuat buku. Tidak perlu mengemas buku. Chu Ziwei sangat bingung sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Di bawah pengaturan yang agak mendominasi dari si kecil saya. Bulan bambu hanya bisa memilih untuk menerima. Tapi yang baru saja saya pikirkan adalah detak jantung gadis kecil itu kembali bertambah cepat. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang manis di hatiku. Mereka berdua tidak membahas sesuatu yang spesifik. Tetapi meskipun itu hanya pandangan cinta yang sama. Itu cukup untuk membuat jantungnya melompat kegirangan. Dia tidak akan jatuh cinta sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Dalam hal itu, tidak ada gadis yang akan mencurinya sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Enak banget, batin gadis kecil itu manis dalam hatinya. Hanya saja wajah kecil berikutnya bahkan lebih merah. Apa yang kau pikirkan? Apakah dia akan direbut oleh gadis lain? Apa hubungannya dengan diri sendiri? Pikirkan saja semuanya. Hati gadis kecil itu semakin bersemangat. Saya mendapatkan mesin pembelajaran pengganggu. Saat meninggalkan ruangan. Jantung sudah berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Saya tahu orang lain mengajukan pertanyaan seperti ini. Mungkin hanya bertanya. Dan dengan karakter kelinci putih kecil, ajukan pertanyaan seperti itu. Jadi buktikan dirimu di hati kelinci putih kecil. Ini jelas berbeda. Lalu aku membawa Chu Ziwei ke ruang tamu. Langsung ke TV. Dan kemudian saya mulai mengutak-atik TV. Saya akan menghubungkan kabel belakang sebentar lagi.
Saya juga mengeluarkan konsol game Xiao Bawang. Chu Ziwei sedikit tercengang. Ada apa ini? Ini disebut mesin pembelajaran pengganggu. Ini adalah produk yang dapat digunakan untuk belajar. Seperti keyboard ini. Ini dapat digunakan dengan sangat baik untuk belajar mengetik. Cobalah harta kecil itu. Chu Ziwei dengan hati-hati meletakkan tangan kecilnya di papan ketik. Saya memberinya sedikit permainan mengetik. Lihat gambar di layar TV. Tiba-tiba pindah. Jantung gadis kecil itu berdegup kencang. Tergesa-gesa ikuti petunjuk di layar dengan sedikit canggung. Mengetuk keyboard satu persatu. Hanya saja kecepatannya jauh di belakang sekarang. Ketika banyak huruf ditekan. Waktunya telah habis. Datanglah ke harta kecil. Saya akan mengajari Anda fingering standar terlebih dahulu. Ada sentuhan kelembutan di sudut mulutku. Dengan mengoreksi alasan penegakan hukum. Cahyani. Dia dengan ringan menyentuh tangan dan jari kecil Chu Ziwei. Wajah Chu Ziwei langsung memerah. Jari secara tidak sadar ingin menarik kembali. Tetapi terpikir oleh saya bahwa saya membantunya mengoreksi penegakan hukum. Dan dia tidak melakukannya. Oke. Saya harus mengerti. Chu Ziwei berbicara dengan lemah. Saat ini, daun telinganya jelas sedikit merah. Oke, coba lagi untuk harta kecil itu. Kali ini kelinci putih kecil memang jauh lebih terampil. Setelah permainan mengetik, saya mengajaknya untuk merasakan versi musik dari fungsi latihan lagi. Sudah hampir waktunya bagiku untuk melihatmu. Harta karun kecil, menurutmu kita selanjutnya. Jika Anda melakukan bisnis mesin pembelajaran pengganggu kecil, apakah ada peluang bisnis? Chu Ziwei kembali sadar dan ada generasi baru. Produk baru di mulutku. Ini mengacu pada mesin pembelajaran pengganggu kecil ini. Kecantikan gadis kecil itu secara bertahap bersinar. Saya pikir ada peluang besar. Mesin pembelajaran pengganggu kecil ini adalah produk pembelajaran yang hebat. Dan harganya tidak mahal. Puluhan harga. Bahkan jika digunakan sebagai keyboard, itu hemat biaya untuk membelinya. Kelinci putih kecil berbicara tentang penglihatannya. Dibandingkan dengan belajar yang membosankan. Jadi pembelajaran yang menghibur bisa sangat bermanfaat. Gadis kecil itu mengatakan banyak hal sekaligus. Saya melihat kelinci putih kecil dan mengatakan ini sekaligus. Aku hanya bisa menghela nafas. Saya merasa bisa makan nasi lunak di masa depan. Filosofi bisnis yang disebutkan oleh kelinci putih kecil. Tapi aku punya ide yang persis sama. Itu benar-benar layak untuk itu. Generasi selanjutnya. Ratu grup yang lebih besar dari grup saya. Gadis kecil itu berkata dengan sangat bersemangat. Hanya saja setelah dia sadar. Lihat aku sudah menatapnya. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Chu Ziwei berbicara dengan lemah, tapi yang tidak dia miliki adalah harta karun kecil, kamu benar. Aku hanya berpikir. Saya mencari harta kecil dan Anda adalah pasangan saya. Anda melakukannya dengan benar. Untuk saya. Little Treasure, apakah Anda orang yang tepat? Apakah wajah kecil Chu Ziwei sedikit merah tanpa sadar? Kamu adalah orang yang tepat. Apakah dia hanya mengacu pada pasangan atau? Gadis kecil itu tidak berani berpikir dalam-dalam. Aku harus kembali. Chu Ziwei memperhatikan waktu. Ketika saatnya dia kembali. Dengan lemah mengatakannya. Harta karun kecil, aku akan membawamu kembali. Chu Ziwei tidak menolak dengan lemah. Keesokan paginya. Aku mengajak ibuku seperti biasa. Saya menyiapkan 2 makan siang untuk pergi keluar. Dalam. Yang memiliki daging paling banyak secara alami adalah milik Chu Ziwei. Selain membawa 2 inkubator makan siang. Ibu juga menyiapkan sarapan Chu Ziwei. Kemarin, calon menantu perempuan saya tidak datang ke rumah untuk makan malam di malam hari. Ingatlah ibu. Memberitahuku pagi ini. Pastikan untuk membawa ini ke Chu Ziwei untuk dimakan. Aku masuk ke kelas sebelum matras kakak ipar dimulai. Setelah salam tergesa-gesa kepada teman-teman sekelas. Saya langsung ke posisi Chu Ziwei. Harta karun kecil, ibuku memintaku untuk membawakanmu sarapan. Makanlah selagi panas. Kotak makan siang ini tidak dianggap sebagai isolasi termal. Tapi tidak akan dingin sampai ke sini. Chu Ziwei sedikit tercengang saat ini. Aku sudah sarapan. Shenlan memintaku untuk membawakannya makanan sebelumnya.
Yang paling saya bawa adalah makan siang. Mengapa Anda bahkan membawa sarapan sekarang? Harta karun kecil, kamu tidak makan di rumah kami tadi malam. Ibuku merasa tidak enak. Buat aku membawakanmu sarapan ini. Harta karun kecil yang tidak pernah ingin Anda lihat. Aku akan kembali dan menghadapi kemoceng. Wajah kecil Chu Ziwei menjadi sedikit merah. Tapi ada lebih dari yang bisa saya makan. Kalau begitu mari kita makan bersama. Oke. Pada awalnya, saya memanfaatkan kurangnya reaksi Chu Ziwei. Untuk Chu Ziwei. Ini membuat gadis kecil itu. Ia menundukkan kepalanya karena malu. Inilah yang ditemukan oleh monitor Zhao Qingwan saat ini. Ziwei, kapan kamu mengganti tas sekolah barumu? Apakah Anda membelinya sendiri akhir pekan ini? Wajah kecil Chu Ziwei bahkan lebih merah. Itu bukan Lolo. Dia membelinya untukku. Begitu pernyataan ini keluar. Ada ledakan ejekan lain dari kelas. Zhao Qingwan menatap keduanya dengan wajah aneh. Dengan senyum di bibirku. Tampaknya kemajuan keduanya berjalan dengan baik. Luo Yuntian membeli tas sekolah baru untuk Chu Ziwei. Sepertinya dia sangat serius dengan Ziwei. Sebelum belajar mandiri dimulai, saya selesai sarapan dengan Chu Ziwei. Setelah beberapa kelas di pagi hari, saatnya kelas olahraga. Anak laki-laki tes olahraga kelas ini 1 kilometer. Gadis lulus pada 25 menit. Jika Anda gagal di kelas berikutnya, lanjutkan berlari lagi. Untuk sementara waktu, hati banyak orang meratap. Chu Ziwei sedikit tertegun saat ini. Saya merasa sedikit kewalahan untuk sementara waktu. Sebelum aku berpisah, saya perhatikan bahwa Chu Ziwei sedikit ekspresi bingung. Sebelum pengujian 1 kilometer, dia membuka mulutnya kepada guru pendidikan jasmani Zhang Dawei. Guru, bisakah saya bergerak bebas jika saya menyelesaikan lari terlebih dahulu? Ya, jika kau selesaikan waktu luangnya dahulu. Ditemani oleh teman sekelas yang mengatur waktu. Anak laki-laki semua memulai tes 1 kilometer. Saya sangat cepat pada awalnya. Saat berlari ke ujung belakang lap kedua, masih belum banyak melambat. Setelah berlari, pergi saja ke tempat para gadis duduk. Zhao Qingwan sebagai monitor. Pantas ditugaskan ke grup pertama. Dan Chu Ziwei. Mereka ditugaskan ke kelompok gadis kedua. Gadis kecil itu sedikit bingung saat ini. Karena dia tidak memiliki teman sekelas wanita yang baik untuk dimainkan saat ini. Saya tidak memiliki rasa kehadiran di kelas. Saat duduk, dia tidak tahu harus meminta siapa untuk membantunya menekan kakinya. Lihat semuanya malam ini. Ziwei, tunggu aku sebentar. Aku akan menekan kakimu untukmu saat aku hampir selesai. Ya, oke. Gadis kecil itu bernafas lega dalam hatinya. Itu hanya sit up dari kelompok gadis pertama. Ditunda untuk memulai pengujian. Tunggu sampai set sit up ini mulai diuji. Guru pendidikan jasmani Zhang Dawei membawa beberapa bantal lagi. Gadis-gadis di grup kedua tidak perlu menunggu yang pertama. Gadis-gadis itu duduk di bantal ini. Biarkan Chu Ziwei bingung lagi. Dia tidak tahu harus meminta siapa untuk menekan kakinya untuk sementara waktu. Zhang Dawei juga memperhatikan bahwa kelompok kedua memiliki hal yang sama. Sudah dibawa keluar. Tepat ketika aku akan mengatakan sesuatu. Lalu aku datang ke guru. Aku akan menekan kakinya. Zhang Dawei sedikit terkejut. Ini bukan orang yang berlari 1 kilometer dengan cepat. Awan jatuh? Oke, jika Chu Ziwei juga setuju. Dan Chu Ziwei tidak mengharapkan aku datang. Dia sangat pusing sehingga dia mengangguk untuk beberapa alasan. Pada saat dia sadar, sudah terlambat. Dia harus berbaring juga. Semua gadis memperhatikan adegan ini. Banyak orang memiliki bintang kecil di mata mereka. Nada suara gadis-gadis itu penuh dengan rasa iri. Komentar para siswa. Biarkan wajah kecil Chu Ziwei menjadi semakin merah. Dia mendengar gadis-gadis itu berbicara pada saat yang sama. Aku hanya bisa berpikir dalam hati. Dibandingkan dengan kelembutan, jelas lebih mendominasi. Gadis kecil itu hanya merasa wajahnya panas. Aku tak bisa berpikir lagi. Bersiap-siap untuk melakukan crunch. Saat cewek melakukan crunch, secara relatif, itu menunjukkan tubuh. Namun, banyak pria masih ingin datang dan melihatnya secara terbuka. Bisakah Anda menikmatinya? Apakah gadis itu memiliki sosok yang baik?
Bahkan jika Anda tahu itu tidak akan mengungkapkan apapun. Banyak gadis masih memakai pakaian tebal. Lebih terbungkus. Chu Ziwei belum menyadari apa-apa. Itu sudah diselimuti kegelapan. Mari kita menutupinya dan kemudian melakukannya. Saya mengenakan mantel saya pada kelinci putih kecil. Tutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang tersisa hanyalah sepasang kaki peri yang termasuk dalam celana. Melihat pemandangan ini di luar, banyak gadis merasa seperti mereka akan berteriak. Luo Yuntian sangat lembut pada Chu Ziwei. Pria yang luar biasa. Lihat pria yang saya tunjukkan kepada Chu Ziwei. Banyak dari mereka hampir berubah menjadi gadis penggemar kecil. Saya bahkan lebih iri dengan bulan pertama di hati saya. Wajah kecil bulan perawan di bawah mantel bahkan lebih merah. Kelompok gadis kedua memulai sit-up. Dengan perintah guru pendidikan jasmani Zhang Dawei. Gadis-gadis di kelompok kedua mulai berbaring telentang. Fisik Chu Ziwei tidak buruk. Anda dapat mencium aroma masa muda yang akrab di pakaian saya. Chu Ziwei hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya lembut dan tidak memiliki kekuatan. Pada akhirnya, saya masih bertahan untuk menyelesaikannya dengan wajah merah. Setelah kelompok gadis kedua selesai, gadis-gadis berikutnya juga siap untuk memulai. Wajah Chu Ziwei merah. Mengembalikan mantelku. Mahasiswa Luo memberi. Mata mengejek dari banyak siswa di sekitar. Biarkan gadis kecil itu tahu bahwa dia perlu mengembangkan Taoisme. Temukan celah di tanah dan masuk ke sana. Saya mengambil pakaian yang diserahkan oleh Chu Ziwei. Lihat dua orang berdiri bersama. Zhao Qingwan mau tidak mau menggoda bulan sedikit. Kulihat teman sekelas Luo sangat baik padamu. Kenapa kamu tidak menikah nanti? Begitu pernyataan ini keluar. Apakah wajah kecil Chu Ziwei bahkan lebih merah? Wajah panas. Jantung kecil berdetak seperti rusa. Sebuah lelucon lembut. Biarkan hati Chu Ziwei menjadi lengkap. Ada perasaan bingung. Wajah kecil itu semakin merah dan merah. Lihat kelinci putih kecil. Memerah, aku tahu. Aku tidak bisa membantunya. Mari kita bicarakan nanti. Zhao Qingwan tampaknya telah memahami intinya. Kau dengar itu? Ziwei, teman sekelas kita Luo. Bicara saja tentang masa depan nanti. Aku tidak bilang aku tidak ingin kamu menikah dengannya. Implikasinya sudah jelas. Pemain piano Chu Ziwei Wenyan tergantung lebih rendah. Perona pipi kecil tidak punya tempat untuk disembunyikan. Dan saya tidak berkata lagi. Saya mengeluarkan paket barang. Semua orang makan permen. Makan gula setelah berolahraga dapat mengisi kembali energi dengan sangat baik. Saya meletakkan permen keras Alpine di tangan saya. Bagilah di antara para siswa. Anak laki-laki juga tidak mengatakan tidak. Semua cekikikan dengan dolar dan mengambil permen. Dan ada seorang gadis. Apa yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran saat ini? Saya pikir ini adalah permen yang bahagia? Saya benar-benar tidak mengharapkan lapisan ini. Alasan utama saya membeli gula. Ini untuk saya dan Little Treasure untuk menyelesaikan berolahraga dan makan. Adapun permen bahagia atau sesuatu, saya benar-benar tidak memikirkannya sebelumnya. Ya, itu pasti permen bahagia. Luo Yuntian sangat baik. Melalui pendidikan jasmani. Kirimkan kami permen pernikahan masa depan dia dan Ziwei. Gadis-gadis itu mengobrol dan berdiskusi. Bahkan Zhao Qingwan. Sekarang saya merasa bahwa saya manis dan romantis. Chu Ziwei dapat memiliki orang yang menyukainya. Sangat senang. Chu Ziwei hanya merasa bahwa wajah kecilnya terbakar parah. Saya tidak sabar untuk menemukan tempat untuk masuk. Harta karun kecil itu adalah gula. Aku tak mau. Jejak sepotong coklat yang dimasukkan ke dalam Chu. Di tangan Ziwei. Chu Ziwei diam-diam melihat coklat di tangannya. Hatiku dalam kekacauan. Dia tidak bisa benar-benar membuat ini sebagai permen pernikahan, bukan? Gadis kecil itu memikirkan ini. Wajah kecil itu bahkan lebih merah dan panas. Hatiku terkoyak. Jika itu masalahnya. Apakah dia makan atau tidak?